Kedua lelaki itu saling melotot dengan mata terbelalak. Sikap mereka yang tegang membuat Zhao Chen dan rekan-rekannya merasa canggung. Tidak yakin siapa yang harus dibujuk atau siapa yang harus disingkirkan. Pada saat ini, Yang Jingbo angkat bicara, menyapa mereka berdua secara langsung tuan-tuan. Tolong berhentilah mencoba merekrut Zhao Chen. Dia adalah mahasiswa Departemen Pengobatan Tradisional Tiongkok dan Barat terpadu kami. Sudah sepantasnya dia direkomendasikan oleh departemen kami dan mewakili kami di konferensi medis ini. Saya menghargai kebaikan Anda atas nama Zhao Chen, dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih atas namanya. Kau akan menggantikanku, dasar brengsek. Bentak Qiu Haogu, melontarkan umpatan yang membuat Zhao Chen dan ketiga temannya terdiam. Bertanya-tanya apakah mereka salah dengar. Kenapa kau harus menggantikan Zhao Chen? Begini, kau bermarga yang, Zhao Chen harus mewakili Departemen Pengobatan Klasik Tiongkok kita kali ini. Mereka bertiga mulai berdebat. Selama pertengkaran mereka, Zhao Chen akhirnya mengerti apa yang telah terjadi. Ternyata Universitas Kedokteran Tsinghua, sebagai universitas kedokteran terkemuka di Tiongkok, memiliki departemen yang memenuhi syarat untuk merekomendasikan peserta. Setelah peserta lolos tinjauan panel ahli Forum Pertukaran Medis Tiongkok, mereka akan menjadi perwakilan departemen tersebut. Jika seorang peserta mengangkat topik yang bagus atau memberikan kontribusi yang signifikan selama konferensi, mereka tidak hanya akan memperoleh ketenaran dan pengakuan, tetapi departemen yang mereka wakili juga akan mendapat manfaat dan menerima kehormatan. Itulah sebabnya ketiga direktur datang untuk bersaing memperebutkan Zhao Chen. Mereka semua berharap Zhao Chen dapat membawa kejayaan bagi departemen mereka. Di saat yang sama, mereka percaya bahwa dengan level Zhao Chen, bahkan jika ia berpartisipasi dalam forum pertukaran medis Tiongkok, ia pasti dapat menanganinya dengan mudah dan memberikan hasil yang memuaskan, bahkan mengejutkan. Bahkan, jika Zhao Chen tidak bisa menghasilkan topik penelitian atau laporan akademis yang bagus, itu tidak masalah. 2 makalah ujian yang diterbitkan di Chinese Medical Journal sudah cukup untuk membuat semua orang terkesan. Di konferensi, mereka bisa membawa Zhao Chen untuk dipamerkan kepada para rektor dan direktur universitas lain. Mereka pasti akan mengundang banyak tatapan iri dan cemburu. Memikirkannya saja sudah sangat mengasyikkan. Agar dapat pamer dengan baik, tidak, agar departemen mereka bersinar, Yang Jingbo, Direktur MA, dan Qiu Haogu berjuang mati-matian untuk itu. Tepat saat ketiganya berdebat sengit, telepon Zhao Chen berdering lagi. Siapa yang menelepon kali ini? Zhao Chen bergumam sendiri, mengangkat telepon, dan melihat nomor yang tidak dikenal. Setelah ragu sejenak, ia tetap menekan tombol jawab. Permisi, apakah ini Zhao Chen? Suara seorang wanita parubaya terdengar dari telepon. Zhao Chen sangat sopan, saya Zhao Chen, dan siapa Anda? Orang itu tersenyum dan berkata, saya Bai Mei, Kepala Departemen Akupunktur dan Moksibusi. Apakah Anda punya waktu? Datanglah ke kantor saya. Saya punya kabar baik untuk Anda. Saat Zhao Chen sedang berbicara di telepon, Qiu Haogu, Yang Jingbo, dan Direktur MA berhenti berdebat dan semuanya menajamkan telinga untuk menguping. Begitu mendengar ada orang lain yang datang untuk menculik Zhao Chen, mereka langsung menjadi murka. Sialan, kita cuma mau pamer sedikit, kan? Kenapa kalian semua mau merebutnya dariku? Aku sudah sangat menderita. Qiu Haogu melangkah maju, merebut ponsel dari tangan Zhao Chen, dan berkata dengan lantang, Xiao Bai, jangan pikirkan Zhao Chen. Dia sudah dijebloskan ke penjara oleh Departemen Literatur Klasik Medis kita. Bai Mei di ujung telepon lainnya tercengang. Sebelum dia sempat bicara, Direktur MA di sebelahnya berteriak lagi. Hei, apa maksudmu dia terpikat oleh jurusan pengobatan Tiongkok klasikmu? Dia jelas dari jurusan pengobatan herbal Tiongkok kita. Saat itu, Yang Jingbo, wajahnya memerah dan lehernya merah, benar-benar kehilangan sikap ilmiahnya yang biasanya sopan, dan meraung, keluar dari sini. Zhao Chen milik Departemen Pengobatan Tradisional Tiongkok dan Barat terpadu kami. Tak seorang pun boleh mengambilnya dari kami. Ketiga direktur dan pakar itu mulai berdebat sengit lagi, yang bahkan bisa meningkat menjadi perkelahian fisik. Zhao Chen dan ketiga lainnya sangat khawatir dan gugup. Takut mereka akan benar-benar mulai berkelahi dan keadaan akan menjadi tidak terkendali. Liu Ju menarik lengan baju Zhao Chen dan berbisik, ini tidak akan berhasil, kakak ketiga, cepat pikirkan cara untuk menghentikan mereka. Saya ingin menghentikan mereka, tetapi mereka bertengkar begitu keras sehingga saya tidak bisa menghentikan mereka sama sekali, kata Zhao Chen sambil tersenyum kecut. Sebelumnya ia telah mencoba membujuk mereka, tetapi Yang Jingbo, Direktur MA, dan Qiu Haogu semuanya sangat marah dan tidak mau mendengarkan nasihatnya. Wu yang menyarankan, mengapa kamu tidak memilih perusahaan mana saja, mengisi formulirnya, dan mereka tidak akan punya alasan untuk berdebat lagi setelah masalah ini selesai? Kau benar-benar tahu cara memberi nasihat yang buruk. Zhao Chen memelototinya dan berkata dengan kesal, dalam situasi ini, apapun pilihanku, aku akan diserang oleh 2 orang lainnya. Kalau sudah begitu, mereka akan berhenti berdebat dan mulai menggangguku. Bukankah aku akan dibuat gila oleh mereka?
Apa yang bisa kita lakukan? Kita tidak bisa membiarkan semuanya terus seperti ini, kan? Kata Wang Rongfeng dengan ekspresi khawatir. Kerumunan besar mahasiswa telah berkumpul di luar asrama untuk menyaksikan tontonan itu. Jika ketiga pakar dan direktur benar-benar mulai berkelahi, hal itu akan menyebar ke seluruh forum dan media sosial dalam waktu singkat. Asrama mereka, 301, pasti akan menjadi terkenal bersama mereka. Tapi mereka jelas tidak menginginkan ketenaran seperti itu. Zhao Chen berkata dengan cemas, tentu saja kita tidak bisa mengabaikannya. Kita harus segera memikirkan solusinya, kalau tidak mereka bertiga akan benar-benar bertengkar. Liu Ju tiba-tiba punya ide cemerlang, hei, kenapa tidak panggil kepala sekolah MA? Biar dia yang urus 3 orang penting ini. Dia kan kepala sekolah, setidaknya mereka harus memberinya sedikit muka, kan? Ide bagus. Zhao Chen segera mengeluarkan ponselnya, hendak menelepon MA Guo Tao. Sebelum saya dapat menemukan nomornya, telepon saya berdering lagi. Kali ini, Zhao Chen bahkan tidak melihat siapa yang menelepon. Teleponnya baru saja berdering ketika Direktur MA menyambarnya. Direktur MA bahkan tidak melihat ID penelepon sebelum menekan tombol jawab dan mulai mengomel dengar. Aku tidak peduli siapa kau atau dari departemen mana kau berasal. Aku hanya punya satu hal untuk dikatakan kau ingin membawa Zhao Chen pergi. Tidak mungkin. Dia sudah dicadangkan untuk departemen pengobatan tradisional Tiongkok kita, dan tidak ada yang bisa membawanya pergi. Setelah berteriak, dia menutup telepon dan melemparkannya kembali ke Zhao Chen. Zhao Chen tersenyum kecut, lalu membuka log panggilannya dan langsung terkejut. Penelepon itu tak lain adalah MA Guo Tao. Ya ampun, Direktur MA baru saja memarahi kepala sekolah. Luar biasa. Benar-benar luar biasa. Tepat ketika Zhao Chen hendak menelepon MA Guo Tao kembali, ponsel Direktur MA berdering. Ia mengeluarkannya dan melihat bahwa peneleponnya adalah kepala sekolah. Ia terkejut dan segera menekan tombol jawab. Panggilannya baru saja tersambung, dan sebelum ada yang bisa bicara, MA Guo Tao meraung, apa kau perampok? Kau bahkan mencoba mencuri ponsel Zhao Chen? Kau bilang kau sudah memutuskan Zhao Chen milikmu dan tak seorang pun bisa merebutnya? Apa kau pikir tindakanmu benar? Pantaskah? Lagi pula, kudengar Profesor Qiu dan Direktur yang sedang berdebat denganmu di asrama Zhao Chen? Kalian bertiga kan ketua departemen masing-masing. Berdebat seperti ini di depan para mahasiswa? Apa kau tidak malu? Kukatakan padamu, berhenti berdebat. Zhao Chen tidak butuh formulir pendaftaran darimu. Sebelum ia sempat selesai bicara, Direktur MA, Yang Jingbo, dan Qiu Haogu menyela serempak kepala sekolah. Apa maksud Anda? Anda tidak berniat mengizinkan Zhao Chen menghadiri forum pertukaran medis Tiongkok? Itu tidak akan berhasil. Dia harus pergi. Dan kami jamin, jika dia pergi, dia pasti akan membawa kembali nama baik sekolah. Meski ditanya, MA Guo Tao tidak marah, malah tertawa dan berkata, memangnya aku bilang Zhao Chen tidak akan berpartisipasi dalam forum pertukaran medis Tiongkok? Aku cuma bilang dia tidak butuh bantuanmu untuk mendaftar. Apa maksudmu? Tanya mereka bertiga serempak lagi. Kalau bukan kita yang perlu mendaftar, siapa lagi? Tidak ada yang membutuhkannya. Kata-kata MA Guo Tao dipenuhi dengan kebanggaan dan kepuasan diri. Forum pertukaran medis Tiongkok baru saja secara resmi mengirimkan undangan kelas A kepada Zhao Chen. Apa? Forum pertukaran medis Tiongkok mengirim undangan ke Zhao Chen? Dan itu undangan kelas A? Apa aku tidak salah dengar? Qiu Haogu, Direktur MA, dan Yang Jingbo berseru serempak. Wajah mereka dipenuhi keterkejutan dan ketidakpercayaan. Di luar itu, ada juga rasa iri yang mendalam. Zhao Chen dan 3 orang lainnya benar-benar tercengang. Meskipun mereka tahu forum pertukaran medis Tiongkok adalah acara medis papan atas di Tiongkok, mereka tidak menyadari betapa berharganya undangan tersebut. Oleh karena itu, mereka tidak mengerti mengapa Qiu Haogu, Yang Jingbo, dan Direktur MA begitu terkejut dan iri setelah mendengar berita tersebut. Tak hanya mereka, para siswa yang berkerumun di luar asrama untuk menyaksikan keseruan itu pun dipenuhi rasa penasaran. Seseorang langsung bertanya, apakah undangan dari forum pertukaran medis Tiongkok benar-benar mengesankan? Tentu saja menakjubkan. Direktur MA menoleh ke arah orang yang bertanya dan menjawab dengan penuh semangat. Setiap sesi forum pertukaran medis Tiongkok hanya mengeluarkan sekitar selusin undangan. Sisanya, betapapun terkenal atau tinggi jabatannya, harus direkomendasikan oleh universitas, pusat penelitian, dan rumah sakit yang disertifikasi oleh Forum Pertukaran Medis Tiongkok dan ditinjau oleh panel ahli mereka sebelum mereka memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam acara akbar komunitas medis ini. Yang Jingbo menambahkan, setiap sesi Forum Pertukaran Medis Tiongkok hanya memberikan undangan kepada mereka yang telah memberikan kontribusi signifikan bagi bidang medis selama 3 tahun terakhir. Jika kontribusi Anda tidak cukup, sehebat apapun keterampilan medis Anda tidak akan mendapatkan undangan. Zhao Chen dapat menerima penghargaan ini terutama karena 2 lembar kertas ujian yang diterbitkan di Jurnal Medis Tiongkok. Oh, ya, dan artikel sebelumnya, tentang melestarikan kehidupan dan mengisi formulir. Qiu Haogu mengangguk setuju dan melanjutkan,
Dua kertas ujian Zhao Chen telah dianggap sebagai bacaan penting oleh banyak dokter TCM terkenal, yang mempelajarinya setiap hari. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa kedua kertas ujian ini cukup untuk membawa perkembangan baru pada dua disiplin ilmu fundamental, yaitu teori dasar TCM dan literatur medis klasik. Perlu diketahui bahwa kedua disiplin ilmu ini pada dasarnya telah difinalisasi setelah penelitian medis yang tak terhitung jumlahnya selama beberapa generasi. Mengembangkannya dengan cara baru sangatlah sulit, tetapi kontribusinya juga sangat besar. Mengenai artikel tentang melestarikan kehidupan dan melengkapi bentuk, artikel tersebut telah memicu diskusi yang hebat di komunitas TCM. Bahkan hingga saat ini, topik penelitian ini masih hangat. Setelah penjelasan dari ketiga direktur, orang-orang mengerti nilai surat undangan yang dikeluarkan oleh Forum Pertukaran Medis Tiongkok, alasan mengapa Zhao Chen menerima surat undangan tersebut, dan betapa hebat dan hebatnya Zhao Chen. Liu Zuo, Wang Rongfeng, dan Wu Yan semuanya menegakkan dada mereka secara bersamaan. Sebagai saudara Zhao Chen, mereka sangat bangga dengan kesuksesan Zhao Chen. Tetapi sedikit kebingungan masih tersisa di hati mereka. Liu Ju tak kuasa menahan diri untuk bertanya. Oh, ngomong-ngomong, sepertinya aku baru saja mendengar bahwa undangan Zhao Chen berperingkat A. Apakah undangan yang dikeluarkan oleh Forum Pertukaran Medis Tiongkok juga berperingkat? Yang Jingbo menjelaskan. Ya, undangan yang dikeluarkan oleh Forum Pertukaran Medis Tiongkok dibagi menjadi 3 tingkat A, B, dan C umumnya. Undangan yang dikeluarkan adalah tingkat C. Undangan tingkat B hanya tersedia bagi mereka yang telah memberikan kontribusi signifikan dan dampak yang substansial. Misalnya, Profesor Qiu menerima undangan tingkat B karena memimpin penyusunan buku teks pengobatan Tiongkok klasik, mengoreksi beberapa kesalahan dalam versi lama, dan menambahkan banyak konten baru yang baik. Sedangkan untuk undangan tingkat A, persyaratannya bahkan lebih ketat, dan jauh lebih sulit diperoleh. Sejak Forum Pertukaran Medis Tiongkok didirikan beberapa dekade lalu, hanya 7 undangan tingkat A yang telah dikeluarkan. Sekarang, Zhao Chen adalah orang ke-8 yang menerima undangan tingkat A. Terdengar desahan kolektif yang memenuhi udara di dalam dan di luar asrama. Diikuti oleh seruan dan gumaman. Ya ampun, bahkan Penatua Qiu hanya menerima surat undangan kelas B. Forum Pertukaran Medis Tiongkok ini luar biasa. Zhao Chen benar-benar menerima surat undangan kelas A. Bukankah itu berarti dia bahkan lebih kuat daripada Tetua Qiu? Wow, hanya 8 orang yang menerima undangan kelas A, dan Zhao Chen salah satunya. Luar biasa. Dia benar-benar pantas menjadi kebanggaan Universitas Kedokteran Sihua. Dia yang terbaik dari yang terbaik, sungguh luar biasa. Di dalam dan di luar asrama, mata semua orang terfokus pada Zhao Chen, seolah-olah mereka sedang melihat monster. Zhao Chen merasa malu dengan tatapan itu dan merentangkan tangannya dengan polos, berkata, "Bisakah kamu berhenti menatapku seperti itu?" Aku mulai malu. Orang-orang tidak mengatakan apa-apa, tetapi menanggapi Zhao Chen dengan tindakan mereka secara kolektif mengangkat jari tengah mereka. Pemandangan begitu banyak jari tengah sungguh luar biasa. Liu Ju menghela napas, menepuk bahu Zhao Chen, dan berkata, "Kakak ketiga, sebaiknya kau berhenti bertingkah manis. Kau benar-benar tidak cocok untuk itu. Aku jadi ingin muntah." Zhao Chen terdiam cemburu. "Kalian benar-benar cemburu." Wang Rongfeng bercanda, "Kau benar, kami benar-benar iri padamu." Surat undangan kelas A. Sejak berdirinya Forum Pertukaran Medis Tiongkok, hanya 8 orang yang menerima surat undangan kelas A. Dan kau salah satunya. Kalau ini novel fantasi, kau pasti sudah masuk 8 besar ahli super di peringkat surgawi. Zhao Chen terkekeh dan menggelengkan kepala, lalu berkata, "Tidak sekeji yang kau katakan. Bukankah ketiga direktur tadi bilang undangan ke Forum Pertukaran Medis Tiongkok tidak didasarkan pada reputasi atau keahlian medis? Jadi, aku masih jauh dari kata ahli super." Wu Yan menatapnya sejenak sebelum berkata, "Kakak ketiga, menurutku apa yang kau katakan sama sekali tidak merendahkan hati. Kedengarannya lebih seperti kau sedang pamer atau menyombongkan diri." Zhao Chen tertegun sejenak, lalu berkata dengan kesal, "Bagaimana aku bisa pamer?" Wu Yan menjawab, "Bagaimanapun, Forum Pertukaran Medis Tiongkok hanya mengeluarkan 8 surat undangan kelas A, suatu kehormatan yang luar biasa. Bahkan ketiga direkturnya pun iri. Tapi Anda, di sisi lain, bersikap seolah-olah tidak peduli sama sekali. Bukankah itu hanya pamer? Anda benar-benar berpura-pura." Zhao Chen terdiam dan membalas, "Jadi, apa yang kau inginkan dariku? Menari-nari dan bergembira?" Sejujurnya, dia tidak terlalu tertarik dengan apa yang disebut Forum Pertukaran Medis Tiongkok atau surat undangan kelas A. Cita-citanya adalah menjadi dukun seperti Wu Peng. Dia sama sekali tidak peduli dengan gelar-gelar kosong ini. Jika bukan karena daya pemujaan yang bisa mereka berikan, Zhao Chen bahkan tidak akan mau menyia-nyiakan liburan musim dinginnya untuk menghadiri acara medis ini. Menghabiskan lebih banyak waktu bersama keluarga dan teman-temannya pasti jauh lebih baik. Saat mereka berbicara dan tertawa, Bai Mei, kepala Departemen Akupunktur dan Moksibusi, berlari menghampiri, terengah-engah. Ini adalah seorang wanita berusia 40-an,
dengan sikap anggun dan elegan. Para siswa yang berkumpul di luar asrama segera memberi jalan kepadanya. Saat ia memasuki asrama dan hendak berbicara, Qiu Haogu berkata, "Xiao Bai, kau tak perlu membuang-buang napas. Zhao Chen tak lagi butuh rekomendasi." Bai Mei terkejut dan bertanya, "Siapa yang dia janjikan?" "Belum ada yang setuju," kata Yang Jingbo sambil tersenyum. Dengan nada sombong, Forum Pertukaran Medis Tiongkok telah resmi mengirimkan surat undangan kepada Zhao Chen, dan itu adalah surat undangan kelas A. Mulut Bai Mei ternganga kaget. "Apa? Undangan kelas A? Benarkah?" "Tentu saja benar." Yang Jingbo membusungkan dadanya, wajahnya penuh kebanggaan dan kepuasan diri. Zhao Chen adalah seorang mahasiswa di Departemen Pengobatan Tradisional Tiongkok dan Barat Terpadu, sementara Yang Jingbo adalah Direktur Departemen Pengobatan Tradisional Tiongkok dan Barat Terpadu. Ia merasa bangga dan gembira ketika para mahasiswanya menerima penghargaan ini. Bai Mei sangat terkejut dengan berita yang tidak dapat dipercaya ini hingga dia tertegun dan ketakutan. Qiu Haogu dan Direktur MA memutar bola mata mereka. Kalau saja tidak ada banyak mahasiswa yang berkumpul di dalam dan di luar asrama, mereka mungkin sudah mengacungkan jari tengah pada Yang Jingbo. Meskipun mereka tidak benar-benar melakukannya, mereka tak kuasa menahan diri untuk mengeluh dalam hati. "Sialan, ini kan kehormatan Zhao Chen, apa yang kau banggakan?" Melihat raut wajahmu yang penuh kesombongan, siapapun yang tidak tahu pasti akan mengira kau menerima surat undangan bergengsi dari Forum Pertukaran Medis Tiongkok. Selain mengeluh, mereka kebanyakan dipenuhi rasa iri dan cemburu kenapa Zhao Chen memilih program pengobatan tradisional Tiongkok dan Barat Terpadu. Seandainya saja dia kuliah di jurusan kita. Sekarang akulah yang akan berdiri tegak dan berlenggak-lenggok seperti itu. Zhao Chen terlalu jujur dan tidak akan pindah jurusan. Kalau tidak, aku pasti sudah menipu dan merampoknya agar dia bisa masuk ke program kita. Setelah tenang, Bai Mei masih sulit mempercayainya dan bertanya lagi. "Zhao Chen benar-benar menerima undangan kelas A dari Forum Pertukaran Medis Tiongkok? Kau tidak berbohong padaku, kan?" Ditanya berulang kali membuat Yang Jingbo kesal, dan berkata dengan kesal, "Direktur Bai, kenapa Anda mengomel seperti kaset rusak? Kepala sekolah MA baru saja menelepon untuk memberitahu Anda tentang berita ini. Kalau Anda tidak percaya, Anda bisa menelepon kepala sekolah MA untuk memastikannya." Bai Mei segera mengeluarkan ponselnya dan menghubungi nomor MA Guo Tao. Tetapi entah mengapa, ponsel MA Guo Tao selalu sibuk. Telepon rumah kantornya juga sibuk. Akhirnya, Direktur MA angkat bicara. "Meredakan suasana canggung sudahlah, jangan repot-repot menelepon kepala sekolah MA lagi. Dia mungkin sedang sibuk menyombongkan diri kepada orang-orang dari universitas lain sekarang. Ambil saja ponselmu dan kunjungi situs web resmi universitas kita. Beritanya sudah diumumkan secara resmi di beranda." Di antara para siswa yang berkumpul di luar asrama, salah satu dari mereka menambahkan dengan lantang, "Bukan hanya situs web resmi, tetapi juga akun Weibo resmi sekolah kami baru saja mengumumkan hal ini." Bai Mei segera masuk ke Weibo dan melihat pesan terbaru dari akun Weibo resmi Universitas Kedokteran Sihua. "Selamat kepada Zhao Chen, mahasiswa baru di universitas kami, karena telah menerima surat undangan kelas A dari Asosiasi Medis Tiongkok." Sekarang, Bai Mei tidak lagi memiliki keraguan. Selain kaget, dia dipenuhi rasa iri. Sementara itu, di kantor kepala sekolah, MA Guo Tao memegang ponsel di satu tangan dan telepon rumah di tangan lainnya. Menelepon dua orang sekaligus. Ia akan berbicara beberapa patah kata ke kiri, lalu beralih ke kanan untuk berbicara sebentar. "Hei, kepala sekolah Li, siapa siswa yang akan Anda rekomendasikan untuk Forum Pertukaran Dokter Tiongkok tahun ini?" "Oh, begini, Anda kenal Zhao Chen dari sekolah kami, kan?" "Ya, yang kertas ujiannya dimuat di jurnal kedokteran Tiongkok. Awalnya kami akan merekomendasikannya untuk konferensi itu, tetapi tanpa diduga, Forum Pertukaran Dokter Tiongkok mengirimkannya undangan bergengsi." "Anda tidak salah dengar, undangan bergengsi." "Apa? Pamer? Saya tidak pamer, saya hanya menyampaikan fakta." Hei, berani-beraninya Anda menutup telepon, itu sangat tidak sopan." Lalu, dia beralih ke ujung telepon yang lain dan berkata, "Kepala sekolah Liu, aku di mana tadi?" "Oh, iya, Zhao Chen dari sekolah kita dapat undangan kelas A." "Hahaha. Kamu iri, kan? Kamu cemburu, kan? Percayalah, iri dan cemburu itu nggak ada gunanya. Siapa bilang kita punya Zhao Chen dan kamu nggak? Sial, kamu tutup telepon lagi." Meski terus-terusan ditelepon, MA Guo Tao tidak marah sama sekali. Sebaliknya, dia justru gembira. Dalam pandangannya, amarah dan kemarahan orang-orang ini menunjukkan rasa iri dan cemburu. Dan semakin iri dan cemburu orang-orang ini, semakin bahagia dia. Dia mengambil telepon genggam dan telepon rumah, mulai menelepon lagi, dan terus mengulang apa yang telah dikatakannya sebelumnya, sambil sangat menikmatinya. Hari itu, hal yang paling sering diucapkan MA Guo Tao adalah, "Siapa bilang kita punya Zhao Chen dan kamu tidak?" Silakan saja iri dan cemburu. Tepat saat MA Guo Tao pamer di mana-mana,
forum sekolah dan akun Weibo resmi dibanjiri komentar dan postingan dari guru dan mahasiswa Universitas Kedokteran Tsinghua. Astaga, apa ini sungguhan? Forum Pertukaran Medis Tiongkok mengeluarkan undangan kelas A untuk Zhao Chen? Setahu saya, hanya 7 orang yang menerima undangan kelas A sebelum Zhao Chen, kan? Masing-masing dari mereka adalah pakar paling terkenal dan terbaik di bidangnya. Sungguh luar biasa Zhao Chen, sebagai mahasiswa, bisa berdiri sejajar dengan mereka. Seperti yang kuharapkan dari idolaku, dia sungguh luar biasa. Izinkan aku berlutut dan menyembahnya. Saya masih pemula dan tidak mengerti apa hebatnya ini. Bisakah seseorang menjelaskannya kepada saya? Pendatang baru di atas, jika Anda menganggap Forum Pertukaran Medis Tiongkok sebagai Oscarnya komunitas medis dalam negeri dan surat undangan kelas A sebagai penghargaan aktor terbaik, maka Anda bisa memahami betapa hebat dan menakjubkannya Zhao Chen sebenarnya. Saya memberi nilai penuh untuk penjelasan ini, dan saya tidak takut Anda akan bangga karenanya. Berita bahwa Zhao Chen telah menerima undangan kelas A ke Forum Pertukaran Medis Tiongkok dengan cepat menyebar ke seluruh sekolah, dan bahkan banyak orang dari perguruan tinggi kedokteran lain mendengarnya. Konsekuensinya adalah gelombang tekad lain mengalir ke tubuh Zhao Chen, dan banyak teman sekelas datang ke asramanya untuk menontonnya. Situasi ini membuat Zhao Chen merasa seperti gorila di kebun binatang, yang diawasi oleh wisatawan, yang sungguh canggung. Qiu Haogu, Direktur MA, dan Bai Mei pergi satu demi satu, dengan Yang Jingbo menjadi orang terakhir yang pergi. Sebelum pergi, ia tak lupa memberi Zhao Chen beberapa instruksi Forum Pertukaran Medis Tiongkok akan diadakan Jumat depan dan berlangsung selama 4 hari. Sebagai satu-satunya orang yang menerima undangan kelas A tahun ini, kemungkinan besar Anda akan diundang untuk berbicara di atas panggung. Manfaatkan waktu ini untuk mempersiapkan pidato Anda. Saya sarankan Anda mulai dengan 2 lembar soal ujian tersebut, bahas soal-soalnya, dan diskusikan pendekatan pemecahan masalah Anda, DLL. Tentu saja, jika Anda bisa menghasilkan sesuatu yang lebih baik dan lebih inovatif, itu akan lebih baik lagi. Jumat depan, Zhao Chen mengerutkan kening. Kita libur lusa. Apa itu berarti aku harus tetap di sekolah sampai Jumat depan? Yang Jingbo tersenyum dan berkata, tidak perlu. Kamu tinggal datang ke Luzhou dan bertemu kami sebelum Jumat depan. Sekolah akan menanggung semua biaya perjalanan, akomodasi, dan makan. Nanti beritahu aku penerbangan mana yang kamu inginkan, dan aku akan meminta seseorang memesankannya untukmu. Baguslah. Zhao Chen menghela napas lega. Ia tak ingin sendirian di sekolah menunggu dengan bodoh sampai Jumat depan. Yang Jingbo memberikan beberapa instruksi lagi. Lalu berkata dengan ekspresi serius, jika Anda butuh bantuan, hubungi saya saja. Kali ini, Anda tidak hanya mewakili Universitas Kedokteran Tsinghua kami di Forum Pertukaran Medis Tiongkok, tetapi juga Departemen Pengobatan Tradisional dan Bara Terpadu kami. Saya tidak berharap Anda menghasilkan sesuatu yang luar biasa lagi, asalkan jangan mencoreng reputasi dan prestise yang telah kita bangun dengan susah payah. Zhao Chen tersenyum dan berkata, jangan khawatir, Direktur Yang, saya pasti tidak akan mengecewakan Anda di Forum Pertukaran Medis Tiongkok ini. Dalam hatinya, ia menambahkan, saya juga ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk mendapatkan lebih banyak penggemar dan mendapatkan lebih banyak kekaguman. Meski begitu, Zhao Chen tetap tenang dan kalem, tidak grogi sedikit pun. Karena teori dan teknik medis yang ditinggalkan Wu Peng di lembar informasi tersebut, salah satunya saja sudah cukup untuk membuat semua orang takjub dan terkagum-kagum. Dalam keadaan seperti itu, mengapa Zhao Chen harus gugup atau cemas? Sekalipun dia harus berbicara di panggung hari ini, apalagi punya waktu beberapa hari lagi, dia tidak akan merasa terintimidasi sama sekali. Yang Jingbo merasa puas dengan apa yang dikatakannya, memberinya beberapa instruksi lagi, lalu pergi. Setelah dia pergi, para siswa yang berkumpul di luar asrama bergegas masuk dan mengelilingi Zhao Chen, baik untuk memberi selamat kepadanya maupun untuk mengungkapkan kekaguman mereka. Beberapa orang hanya ingin menyerap aura seorang siswa berprestasi. Untuk itu, mereka semua mengulurkan tangan dan menyentuh Zhao Chen. Awalnya, bagian tubuh yang mereka sentuh terasa biasa saja. Kemudian, entah sengaja atau tidak, beberapa orang mulai meraba dada dan buah zakarnya, membuat Zhao Chen sangat malu. Ia dengan panik menutupi tubuhnya dengan tangan, gerakannya dibuat semenarik mungkin. Pada akhirnya, Liu Zuo, Wang Rongfeng, dan Wu Yan maju dan bertindak sementara sebagai pengawal untuk melindunginya dari perabaan. Akibatnya, ketiga bersaudara itu sering dimanfaatkan. Selain orang-orang ini, beberapa siswi dan guru yang tidak bisa datang ke asrama putra untuk memberi selamat kepada Zhao Chen, seperti Lin Sui, Yang Zi, Yuke, dan Pan Mei, juga datang untuk memberikan ucapan selamat. Hal ini membuat Zhao Chen bertanya-tanya, apakah ia tidak menerima undangan tingkat tinggi dari Forum Pertukaran Medis Tiongkok, melainkan memenangkan Academy Award untuk aktor terbaik. 2 atau 3 jam kemudian, Zhao Chen dan kelompoknya yang beranggotakan 4 orang akhirnya mengantar pergi semua guru dan siswa yang datang untuk menonton bukan, untuk beribadah. Ponsel Zhao Chen, setelah menerima banyak sekali ucapan selamat, kehabisan baterai dan mati secara otomatis.
Liu Ju menutup pintu asrama, mengunci jendela, dan menutup tirai. Berbalik, ia menghela napas panjang dan berkata kepada 3 orang lainnya, "Nanti, kalau ada yang mengetuk atau berteriak di luar, apapun yang kalian lakukan, jangan membuka pintu atau bersuara." Sialan, berurusan dengan orang-orang ini sungguh melelahkan. Bahkan lebih tak tertahankan daripada berlatih 4 teknik suci. Wu yang terkulai di tempat tidur, mendesah dan berkata, "Kalau cuma lelah, aku masih bisa tahan. Tapi masalahnya orang-orang ini terlalu kejam dan keji. Mereka telah meraba dan merobek payudara dan testisku. Rasanya seperti diperkosa beramai-ramai oleh ratusan orang. Aku kelelahan dan sengsara." Wang Rongfeng tak tahan lagi dan berkata sambil tersenyum kecut, "Sialan, kakak keempat, apa kau harus kasar itu? Kau memang pengemudi berpengalaman, selalu saja melontarkan komentar yang tidak senonoh." Wu Yan berkata dengan kesal, "Di mana salahku? Aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Apa kau juga merasakan hal yang sama?" "Aku." Wang Rongfeng melirik pakaian dan celananya, bekas cakaran terlihat jelas di dada dan selangkangannya. Suasana hatinya langsung hancur, dan ia mendesah, "Katakan padaku, kekacauan macam apa ini? Aku akan terima saja kalau ada perempuan yang meraba-rabaku, tapi kenapa harus laki-laki?" Mendengar percakapan kedua badut itu, Zhao Chen dan Liu Ju tak kuasa menahan diri untuk memutar bola mata mereka. Kucing putih itu mengeong dan merangkak keluar dari bawah tempat tidur. Saat ini sedang ada banyak sekali orang di asrama, tetapi anak kecil ini cukup pintar dan bersembunyi di bawah tempat tidur, sehingga terhindar dari penyiksaan. Saat itu, terdengar ketukan di pintu, diiringi teriakan beberapa orang, "Apakah Zhao Chen ada di sini? Kami datang untuk mengucapkan selamat dan memberi penghormatan, tolong buka pintunya." Keempat orang di asrama terkejut dan langsung menutup mulut, tak berani bersuara. Bahkan kucing putih, yang sedetik lalu mengeong, menutup mulutnya dengan cakar-cakar kecilnya, tampak sangat imut dan menggemaskan. Orang-orang di luar menunggu sebentar, tetapi karena tidak melihat pergerakan dari dalam asrama, mereka pun pergi dengan kecewa. Zhao Chen dan yang lainnya akhirnya menghela napas lega. Pengalaman Zhao Chen yang menjadi begitu terkenal hingga ia harus bersembunyi benar-benar mencengangkan. Mereka juga memberitahu Lin Sui dan yang lainnya tentang hal ini melalui aplikasi obrolan seluler, yang membuat gadis-gadis itu bersorak dan hampir tertawa terbahak-bahak. Keempat orang dan kucing itu bersembunyi di asrama hingga malam tiba, ketika jumlah orang yang datang mencari Zhao Chen berangsur-angsur berkurang. Memanfaatkan kesempatan itu, mereka berempat bergegas keluar asrama untuk makan malam. Kucing putih itu mengikuti mereka keluar dan menghilang di kegelapan malam. Mereka berempat merasa sangat nyaman dengan kucing putih itu. Si kecil ini tidak hanya pintar, tetapi juga bintang sekolah yang menggemaskan. Ia terbiasa bebas dan tak terkendali, jadi mustahil ia akan menimbulkan masalah. Setelah makan malam di luar sekolah, keempatnya kembali ke asrama mereka. Liu Zuo dan yang lainnya mulai mengolah 4 teknik suci. Dengan bantuan dupa penenang dan sup pengaktif darah, kekuatan mereka telah mencapai tahap akhir alam transformasi tendon. Mereka masih membutuhkan waktu untuk mengkonsolidasikan kemajuan mereka sebelum dapat memulai alam pembersihan sumsum. Zhao Chen tidak perlu lagi mengawasi mereka. Ia meminum pil pemurnian sumsum dan mulai mengolah teknik penciptaan sendiri. Saat itu sudah larut malam, dan mereka berempat, bermandikan keringat, mandi air dingin di asrama mereka sebelum tidur. Zhao Chen tidak bisa tidur, jadi dia diam-diam membuka cincin penyimpanannya dan mengeluarkan sebuah buku catatan. Buku catatan ini berisi isi buku perkamen yang Zhao Chen bantu terjemahkan kepada Yingji. Buku perkamen itu baru saja diterjemahkan hari ini, dan saya belum sempat menyerahkan buku catatannya kepada Yingji. Selama proses penerjemahan inilah Zhao Chen mulai tertarik pada berbagai mantra dan teknik dalam seni perdukunan. Setelah membolak-balik buku catatan itu dengan cepat, Zhao Chen duduk di tempat tidur. Sebuah pikiran tiba-tiba terlintas di benaknya, mengapa aku tidak mencoba mencari tahu apa yang tertulis di sini? Semakin ia memikirkannya, semakin bersemangat ia. Zhao Chen bangkit, mengenakan pakaiannya, mendorong pintu hingga terbuka, dan keluar tanpa suara. Di mana kita harus menguji mantra-mantra ini? Asrama jelas tidak cocok, akan buruk jika kita mengganggu teman-teman sekelas kita. Zhao Chen memanjat pagar besi asrama dan berjalan mengelilingi kampus, merenungkan di mana akan melakukan percobaan. Tiba-tiba, sebuah ide muncul di benaknya. Sudah. Ayo kita ke gedung laboratorium anatomi. Tidak ada orang di sana pada malam hari, jadi kita tidak akan mengganggu siapapun. Lagi pula, energi yin dan energi kematian di sana adalah yang paling kuat di kampus, yang akan memperkuat mantra sekolah sihir. Zhao Chen segera berbalik dan menuju ke gedung anatomi. 10 menit kemudian, dia tiba di gedung anatomi. Sudah lewat pukul 1 pagi, dan kampus sepi. Tak seorang pun akan melewati gedung anatomi. Malam yang gelap gulita, lampu jalan yang redup, rumpun bambu yang bergoyang tertiup angin, dan gedung anatomi bergaya Soviet dari abad lalu, semua elemen ini berpadu menciptakan nuansa mencekam yang kuat. Bahkan Zhao Chen, yang telah mengunjungi gedung anatomi berkali-kali, tak kuasa menahan diri untuk tidak bergidik. Setelah melihat sekeliling,
Zhao Chen tak kuasa menahan diri untuk berseru. Astaga, pantas saja gedung anatomi masuk dalam daftar 10 besar tempat di kota universitas yang paling mungkin mengalami kejadian paranormal. Terlepas dari semua itu, penampilannya di malam hari saja sudah benar-benar menyerupai rumah hantu. Pintu-pintu gedung anatomi tertutup rapat, jadi tidak ada cara untuk masuk. Namun, tujuan Zhao Chen bukanlah untuk masuk ke dalam. Ia masih bisa menguji teknik-teknik yang tercatat di buku perkamen dari luar. Zhao Chen membuka cincin penyimpanannya, mengeluarkan buku perkamen, membalik halaman, dan bergumam. Mari kita coba metode pemanggilan serangga dan pemurnian Gu terlebih dahulu. Entah itu Gu 100 serangga milik King Ji atau lebah penghisap darah dan nengat berbisa milik penjahat, semuanya meninggalkan kesan mendalam pada Zhao Chen. Jika bukan karena lembar informasi berisi metode untuk melawan cacing-cacing Gu ini, bahkan jika ia bisa membasmi mereka, ia pasti akan membayar harga yang sangat mahal. Ini menunjukkan bahwa cacing-cacing Gu, meskipun kecil dan tak terlihat, sangat kuat. Menurut buku itu, Zhao Chen menggambar pola di tanah. Ini adalah formasi penarik serangga yang dapat menarik serangga-serangga yang ganas dan sangat berbisa dari radius beberapa mil, memungkinkan mereka bersaing untuk mendapatkan supremasi dalam pola aneh ini dan memilih serangga yang terkuat. Metode pemeliharaan cacing Gu saat ini umumnya melibatkan membiarkan serangga berbisa bertarung sampai mati. Setiap kali, serangga berbisa yang tak terhitung jumlahnya akan mati, dan serangga yang bertahan hidup akan melahap daging dan darah serangga berbisa lainnya, memasuki masa dorman, dan menjadi pupa Gu. Akan tetapi, metode yang tercatat dalam perkamen tersebut berbeda. Dalam duel di dalam lingkaran sihir ini, serangga-serangga itu belum tentu mati. Yang selamat terakhir tidak akan melahap bangkai jenis mereka sendiri. Meskipun pupa yang dibudidayakan dengan cara ini tidak terlalu ganas dan berbisa dibandingkan yang dibudidayakan dengan metode sebelumnya, mereka jauh lebih unggul dalam hal penjinakan dan kesetiaan. Keganasan dan toksisitas dapat ditingkatkan melalui penjinakan selanjutnya, tetapi atribut seperti penjinakan dan loyalitas tidak dapat ditingkatkan. Oleh karena itu, jelas bahwa metode pemeliharaan Gu yang tercatat dalam perkamen jauh lebih canggih daripada yang beredar saat ini. Istilah pupa Gu mengacu pada serangga yang berpotensi menjadi cacing Gu, tetapi belum benar-benar menjadi cacing Gu. Setelah pupa Gu diperoleh, orang yang membesarkan Gu perlu menggunakan berbagai bahan obat untuk memberi makan dan mengkatalisisnya, memaksimalkan kemampuan dan toksisitasnya, dan membantu pupa Gu berevolusi menjadi cacing Gu sungguhan. Langkah berikutnya akan memakan waktu yang sangat lama dan memiliki peluang gagal yang sangat tinggi. Inilah sebabnya mengapa banyak orang yang memelihara Gu mempertaruhkan segalanya dan menempuh jalan jahat, memberi mereka makan daging dan darah, bahkan nyawa manusia, untuk mempercepat evolusi pupa Gu dan meningkatkan kemampuan serta toksisitas mereka. Namun, metode yang tercatat dalam buku kulit domba menggunakan bahan-bahan obat khusus dan teknik domestikasi agar mereka dapat terus berkembang dan berevolusi. Meskipun lebih lambat daripada memberi mereka makan daging dan darah, metode ini jauh lebih andal dan lebih kecil kemungkinannya untuk salah. Yang terpenting, metode ini tidak membahayakan orang yang tidak bersalah. Begitu lingkaran sihir itu digambar, suara dengungan terdengar di telinga Zhao Chen. Suara dengungan ini awalnya terdengar sangat pelan dan jauh, namun lama-kelamaan menjadi sangat keras dan dekat. Zhao Chen melihat sekeliling dan melihat segerombolan serangga gelap, bagaikan air pasang, terbang dan merayap, menyerbu ke arahnya. Pemandangan itu sungguh mengerikan. Siapapun yang menderita trypophobia pasti akan langsung pingsan. Saat kawanan serangga itu menyerbu ke arahnya, insting pertama Zhao Chen adalah menghindar, tetapi karena berada di tengah, ia tidak punya tempat untuk bersembunyi. Terlebih lagi, ia segera menyadari bahwa serangga-serangga itu sama sekali tidak tertarik padanya. Yang menarik mereka adalah lingkaran sihir yang memanggil mereka. Puluhan juta serangga memasuki lingkaran sihir dan langsung memulai pertempuran sengit. Yang kalah otomatis meninggalkan lingkaran sihir dan menghilang di kegelapan malam, sementara yang menang mulai mencari lawan lainnya. Anehnya, serangga-serangga ini semuanya beracun dengan kadar yang berbeda-beda. Mereka bertarung dengan sengit di dalam lingkaran sihir, menggunakan segala cara yang memungkinkan. Logikanya, yang kalah seharusnya diracuni dan mati. Namun, kenyataannya sangat berbeda. Makhluk yang diracuni seringkali hanya pingsan sebentar sebelum pulih kekuatannya dan meninggalkan lingkaran sihir sendirian. Adegan ini mengejutkan Zhao Chen. Ia membolak-balik buku kulit domba dan membaca lembar informasi tentang aliran perdukunan, dan akhirnya mengerti. Begitu. Metode penyihir dalam membesarkan Gu terutama tentang memelihara, bukan membunuh. Lagi pula, di mata para penyihir, Gu yang telah berpartisipasi dalam seleksi, jauh lebih unggul daripada Gu biasa. Beri mereka waktu untuk berkembang, dan mereka mungkin akan menang di seleksi berikutnya. Oleh karena itu, susunan sihir yang mereka rancang tidak hanya memiliki efek memanggil Gu, tetapi juga efek menyembuhkan Gu yang terluka atau keracunan. Melihat ini, Zhao Chen tak kuasa menahan rasa takjub. Para dukun kuno ini benar-benar menepati reputasi mereka dalam mengikuti jalan yang benar. Tidak seperti para wanita jahat dan tercela yang mempraktikkan cara-cara jahat dan bengkok. Pertarungan antar serangga berlangsung cepat.
Setelah lebih dari setengah jam, hanya satu serangga yang tersisa di dalam lingkaran sihir. Selain itu, ada beberapa bangkai serangga yang berserakan. Mereka terlalu terluka atau teracuni untuk diselamatkan oleh lingkaran sihir. Zhao Chen melangkah maju dan menatap pemenang terakhir yang duduk di tengah lingkaran sihir. Ini adalah kumbang dengan sepasang capit besar, ukurannya hampir seukuran kepalan tangan manusia. Capit yang memanjang dari kepalanya berkilauan dengan cahaya yang dingin. Zhao Chen yakin jika capit itu digunakan untuk menjepit seseorang. Meskipun tidak dapat mematahkan tulang, capit itu dapat dengan mudah menembus daging. Selain itu, tubuhnya ditutupi karapas yang tebal. Dengan serangannya yang tajam dan pertahanannya yang kokoh, kumbang ini bagaikan tank di antara serangga. Tak heran ia bisa merajalela dan menang sampai akhir. Namun, rangka luar kumbang ini berbeda dari kumbang biasa. Warnanya bukan hitam, abu-abu, atau coklat biasa, melainkan merah menyala. Sekilas, bentuknya lebih menyerupai nyala api daripada kumbang. Zhao Chen telah melihat banyak kumbang di pegunungan, tetapi ini adalah pertama kalinya dia melihat kumbang dengan warna yang begitu cerah dan unik. Tepat pada saat itu, sebuah pesan muncul di lembar informasi, memperkenalkan kumbang. Setelah membacanya, ekspresi Zhao Chen langsung menjadi sangat menarik. Lembar informasinya bertuliskan serangga roh api, sejenis kumbang yang bermutasi. Serangga ini sebagian besar terbentuk ketika induk serangga bertelur di dekat tanah spiritual dengan atribut api yang sangat kuat, memungkinkannya menyerap energi spiritual tipe api sejak usia muda dan berevolusi setelah melalui 3 kesengsaraan. Umur serangga roh api telah ditingkatkan secara signifikan, memungkinkan mereka hidup selama puluhan tahun atau bahkan berabad-abad. Mereka juga dapat berevolusi melalui kultivasi, pengobatan, dan faktor-faktor lainnya, dengan potensi untuk menjadi iblis. Karena lubang spiritual mereka telah terbuka, kecerdasan mereka setara dengan anak manusia berusia 3 atau 4 tahun, dan mereka dapat terus berkembang melalui pembelajaran. Zhao Chen yang kegirangan tak henti-hentinya menyeringai serangga roh. Astaga! Pertama kali aku memasang mantra pemanggil serangga. Ternyata malah menarik perhatian pria tampan, kaya, dan berkuasa. Dibandingkan dengan serangga beracun biasa, serangga roh api adalah lambang kualitas tinggi. Serangga ini juga merupakan harta karun yang didambakan oleh banyak peternak Gu. Seperti Yingji, yang mempelajari ilmu sihir sejak kecil, ia juga mulai mencari dan membudidayakan serangga berbisa. Meskipun demikian, setelah lebih dari 20 tahun, ia masih belum menemukan serangga roh, hanya berhasil memurnikan beberapa serangga yang sangat berbisa. Meskipun makhluk-makhluk ini adalah yang terkuat di antara serangga berbisa, dalam hal gengsi dan kekuatan, mereka jauh lebih rendah daripada serangga roh. Kalau saja Yingji tahu bahwa Zhao Chen telah memanggil serangga roh yang menghantui mimpinya pada percobaan pertamanya memanggil serangga, dia pasti akan sangat marah. Rasanya seperti bermain game. Jika semua orang gagal mendapatkan SSR, mereka mungkin kecewa, tapi tidak terlalu kecewa, dan mereka mungkin akan terbiasa dengan rentetan kesialan mereka. Tapi kemudian seorang pemula datang dan mendapatkan SSR yang berkilau di undian pertama mereka. Pantas saja semua orang marah. Mereka yang tidak beruntung dalam permainan memandang mereka yang beruntung dalam permainan dengan air mata di mata mereka dan kemarahan dan tentu saja, iri dan cemburu juga. Zhao Chen tidak menyadari betapa beruntungnya dia. Dia pikir cacing roh api tidak terlalu sulit didapatkan. Kalau tidak, bagaimana mungkin dia bisa memanggil cacing roh api pada percobaan pertamanya, mengingat tekniknya yang canggung dan kurangnya keterampilan? Sambil membungkuk, Zhao Chen mengambil serangga roh api yang telah tertidur lelap, dan meletakkannya di telapak tangannya. Sayap kunang-kunang itu berkibar sedikit. Mungkin merasakan aura Zhao Chen, ia segera melipat sayapnya dan melanjutkan tidurnya. Apakah ini dianggap ikatan? Tanya Zhao Chen, agak bingung. Bukankah kita perlu meneteskan darah, menggambar jimat, atau menjalin hubungan jiwa? Setelah membolak-balik perkamen dan memastikan bahwa serangga yang dipanggil oleh susunan sihir dan pemenang pertempuran terakhir akan secara otomatis mengenali pencipta susunan tersebut sebagai tuan mereka, Zhao Chen akhirnya merasa lega. Ia berkata dengan nada setengah bercanda dan setengah serius, sepertinya lelucon dalam novel Semuanya Bohong. Aku sudah siap menandatangani sumpah darah, tetapi sumpah itu mengatakan bahwa itu tidak perlu. Dia menggelengkan kepalanya dan memasukkan serangga roh api ke dalam sakunya. Berdasarkan metode pemeliharaan cacing Gu yang tercantum dalam perkamen, cacing Gu yang dipanggil harus ditempatkan di dalam kandang dan diberi makan ramuan obat yang tepat untuk membantu mereka tumbuh dan menyerap energi spiritual langit dan bumi. Selanjutnya, diperlukan metode khusus untuk melatih dan membudidayakan cacing Gu agar mereka dapat terus berkultivasi dan meningkatkan kekuatan mereka. Ini adalah proses yang rumit dan panjang. Inilah sebabnya mengapa beberapa orang yang tidak sabaran, tidak terampil, atau jahat muncul dengan ide menggunakan darah dan nyawa manusia untuk memberi makan cacing Gu, mengubahnya menjadi Gu jahat, sehingga mempercepat peningkatan kekuatan mereka. Gara-gara orang-orang inilah reputasi serangga Gu tercoreng, sampai-sampai banyak orang secara tidak sadar menganggap Gu sebagai sesuatu yang sangat jahat ketika mendengar kata Gu. Mereka tidak menyadari bahwa di zaman kuno, di tangan para dukun,
Gu bukan hanya alat untuk menghukum pelaku kejahatan, tetapi juga metode penyembuhan dan penyelamatan jiwa yang ampuh. Metode penggunaan racun dan serangga untuk menyembuhkan penyakit juga tercatat dalam buku perkamen, yang telah dihafal Zhao Chen dengan saksama selama proses penerjemahan. Metode-metode ini tampak sangat aneh dan ganjil, tetapi setelah diteliti lebih lanjut, prinsip-prinsip di baliknya tidak hanya masuk akal tetapi juga cukup masuk akal. Zhao Chen tidak memiliki sangkar serangga saat itu, jadi dia hanya bisa memasukkan serangga roh api yang sedang tidur ke dalam sakunya dan berpikir dalam hati bahwa setelah fajar dia akan pergi ke Shufangzai milik Cheng Yunlong untuk membeli batu giok untuk membuat sangkar serangga. Menurut catatan di buku perkamen, sangkar serangga terbuat dari giok putih dan perunggu, dengan giok putih sebagai yang terbaik. Zhao Chen tidak kekurangan uang sekarang, jadi dia harus membeli sangkar serangga giok putih agar serangga roh api dapat hidup lebih baik. Zhao Chen mengeluarkan buku perkamen itu lagi, membalik halaman, dan bergumam. Sekarang pemanggilan serangga sudah selesai, aku akan mencoba mantra pemanggilan jiwa ini dan melihat seberapa efektifnya. Selain membesarkan serangga beracun dan melakukan ramalan, dukun juga terampil dalam rapal mantra, memanggil jiwa, menanyai hantu, dan membangkitkan hantu. Turun ke dunia bawah mengacu pada berkomunikasi dengan hantu di dunia bawah, tetapi sayangnya, tidak ada catatan tentang hal ini di buku perkamen. Terus terang, kalaupun memungkinkan, dengan kekuatan Zhao Chen saat ini, dia tidak akan berani mencobanya dengan mudah. Siapa yang bisa menjamin dia akan kembali setelah turun ke dunia bawah? Jika terjadi kesalahan, nyawanya sendiri akan terancam. Lebih lanjut, Zhao Chen merenungkan bahwa bahkan seseorang yang dilatih oleh keluarga penyihir seperti Ying Ji mungkin tidak benar-benar memiliki keterampilan medium roh. Medium roh mereka mungkin hanyalah variasi dari pemanggilan jiwa. Mengikuti instruksi di buku perkamen, Zhao Chen pertama-tama menghapus susunan sihir pemanggil serangga. Kemudian, di lokasi aslinya, ia menggunakan ranting untuk menggambar susunan jimat di tanah. Dengan menggunakan teknik pengamatan kinya, ia menemukan gerbang kematian di tempat ini, mengeluarkan lilin dari cincin penyimpanannya, menyalakannya, dan meletakkannya di tempat tersebut. Tepat saat Zhao Chen hendak melantunkan mantra dan memulai pemanggilan jiwa, sebuah bayangan gelap tiba-tiba muncul, menjatuhkan lilin dengan suara wus dan memadamkan api redup itu seketika. Zhao Chen terkejut, rambutnya berdiri, dan keringat dingin langsung mengucur di dahinya. Ia bergumam dalam hati. Sial, apa yang terjadi? Ada hantu muncul bahkan sebelum aku mulai merapal mantra, dan hantu pendendam itu, bahkan sampai memadamkan lilin. Menurut catatan di perkamen, setelah lilin padam, ritual pemanggilan jiwa harus segera dihentikan, karena ini berarti ada masalah dengan ritual tersebut. Jika terus berlanjut, orang tersebut akan terluka atau hantu ganas atau roh jahat akan dipanggil. Zhao Chen berpikir dalam hati, Bung, aku tidak mungkin sesial itu, kan? Aku sudah membuat masalah besar di percobaan pertamaku. Bersamaan dengan itu, ia segera mengeluarkan manik takut dan jimat penolak kejahatan dari cincin penyimpanannya, berbalik, dan bersiap menghadapi hantu pendendam itu secara langsung. Meong. Hantu pendendam yang menyerbu ke dalam susunan pemanggilan itu menjerit. Baru pada saat itu, di bawah sinar bulan, Zhao Chen dapat melihat dengan jelas bahwa apa yang muncul dalam susunan pemanggilan jiwa bukanlah hantu pendendam sama sekali, melainkan seekor kucing putih. Dia menghela napas lega, tapi tak kuasa menahan diri untuk mengeluh. Kenapa kamu tidak tidur di asramamu? Apa yang kamu lakukan di sini? Kamu hampir membuatku mati ketakutan. Kucing putih itu mengeong. Seakan menjawab Zhao Chen, kau tidak mengikut sertakan aku dalam kegiatan yang menyenangkan itu. Sungguh tidak adil. Zhao Chen menggelengkan kepalanya tak berdaya. Setelah tenang, ia menghampiri dan menyalakan kembali lilin. Nyala lilin kecil itu kembali menyala, berkedip-kedip tertiup angin malam yang dingin, menambah suasana mencekam dan mengerikan pada pemandangan yang sudah aneh itu. Zhao Chen menyalakan lilin dan hendak bangun ketika seekor kucing putih tiba-tiba melesat ke sisinya, menjulurkan kepalanya, dan menyambar serangga roh api dari sakunya. Sudah berakhir. Zhao Chen menoleh dan melihat pemandangan ini, dan langsung menjadi cemas. Kucing putih selalu menjadi karnivora. Meskipun biasanya memakan hewan kecil seperti burung pipit, tikus, dan ular, tidak ada jaminan ia tidak akan memakan kunang-kunang. Terlebih lagi, kucing kecil ini sangat cerdik. Ia dapat menilai kualitas suatu barang hanya dengan sekali lihat dan hanya memilih yang bagus untuk dimakan. Di Jinling, ia pernah memakan barang antik yang mengandung qi. Anehnya, barang antik yang ditelan kucing putih itu tidak membahayakan tubuhnya, juga tidak dikeluarkan. Qi yang terkandung di dalamnya perlahan-lahan menghilang. Tidak jelas apakah kucing putih itu mencerna dan menyerapnya atau apa. Mengingat pelanggaran masa lalunya, kekhawatiran Zhao Chen bukannya tidak berdasar. Dia buru-buru berteriak, cepat letakkan, kamu tidak bisa memakannya. Kucing putih itu mengabaikan kata-katanya, dan dengan cacing api di mulutnya, ia melompat dan cepat-cepat memanjat pohon terdekat. Tepat ketika Zhao Chen hendak memanjat pohon untuk mengejarnya, kucing putih itu memuntahkan cacing api itu, meletakkannya tengkurap di dahan, dan menjulurkan lidah merahnya yang kecil,
menjilatinya tanpa henti. Kucing itu tampak tidak akan memakan cacing api itu, melainkan menjilati sesuatu dari perutnya. Setelah beberapa kali menjilat, Zhao Chen melihat lapisan zat berwarna hijau tua, semi-transparan, seperti lendir dijilat oleh lidah kucing putih yang berduri. Kucing putih itu tidak memakannya, melainkan memuntahkannya langsung ke tanah di bawah pohon. Zhao Chen berjalan mendekat dan mengamati lebih dekat sebelum menemukan bahwa zat seperti selaput lendir itu sebenarnya adalah racun yang setengah padat. Meskipun kunang-kunang berbisa, racunnya terletak di dua capit besarnya, bukan di perutnya. Jelas, selaput berbisa ini bukanlah sesuatu yang dibawa kunang-kunang. Zhao Chen berpikir sejenak dan mengerti aku tahu. Ini racun yang diderita serangga roh api saat bertarung dengan serangga beracun lainnya. Racun itu terkumpul di perut serangga roh api dan mengeras. Jika tidak segera disingkirkan, meskipun tidak akan langsung membunuh serangga roh api, racun itu pasti akan memengaruhi kesehatannya. Apalagi jika racun ini benar-benar menyerang tubuh serangga roh api, tidak hanya akan sangat mengurangi kekuatannya, tetapi juga membuatnya gila atau bahkan mati mendadak. Meskipun memiliki beberapa efek detoksifikasi dan penyembuhan, susunan pemanggil serangga itu tidak dapat sepenuhnya menghilangkan racun di perut serangga roh api, yang terbentuk dari racun ribuan serangga lainnya. Zhao Chen, yang masih pemula dan terlalu bersemangat, tidak menyadari hal ini dan sepenuhnya mengandalkan jilatan kucing putih itu. Setelah menjilati lendir berbisa itu, kucing putih itu menjilatinya beberapa kali lagi, membersihkan semua racun dari serangga roh api. Baru kemudian ia berhenti, mengeong kepada Zhao Chen di bawah pohon, seolah berkata, "Kau lihat itu? Aku sedang membantumu, jangan gigit tangan yang memberimu makan." Zhao Chen segera mengakui kesalahannya, menangkupkan kedua tangannya, dan membungkuk kepada kucing putih itu beberapa kali. "Baiklah, ini salahku. Kucing agung abadi, kau melakukan hal yang benar, hebat sekali." Kucing putih itu mengangkat kepalanya tinggi-tinggi, mengeong dengan bangga. Meskipun kunang-kunang itu masih tertidur lelap, kondisinya jauh lebih baik daripada sebelumnya. Ia bahkan mengibaskan antenanya dengan lembut dan menyentuh kucing putih itu 2 kali, seolah mencoba mengingat aroma penyelamatnya. Kemudian ia melebarkan sayapnya dan terbang ke kepala kucing putih itu, menjadikan kepala kucing yang berbulu halus itu sebagai tempat tidur yang nyaman. Kucing putih itu tidak marah dengan tindakan kunang-kunang. Sebaliknya, ia justru senang. Ia segera berlari menuruni pohon dan kembali ke kaki Zhao Chen. Baru pada saat inilah Zhao Chen Fang akhirnya merasa benar-benar nyaman. Melihat kucing putih dan kunang-kunang rukun, ia sangat senang. Ia mengulurkan tangan dan menggaruk leher kucing putih itu, lalu berkata sambil tersenyum, "Terima kasih, aku akan membelikanmu ikan kering sebagai hadiah besok." Kucing putih itu mengeong 2 kali, seolah berkata, "1 tidak cukup. Kita butuh setidaknya 2. Setelah menggoda kucing putih itu, Zhao Chen menenangkan diri dan, sebelum lilin-lilinnya padam, berjalan ke tengah-tengah susunan pemanggilan jiwa dan mulai melantunkan mantra pemanggilan jiwa yang tercatat di dalam buku perkamen. Mantra ini menggunakan bahasa khusus yang digunakan para dukun di zaman kuno untuk berkomunikasi dengan dewa dan roh langit dan bumi. Bahasa ini, yang disebut oleh para dukun sebagai bahasa surgawi, sangat rumit dan samar, serta telah lama hilang dalam sejarah. Bahasa yang digunakan para dukun saat ini untuk melantunkan mantra dan melakukan ritual adalah versi bahasa surgawi yang disederhanakan dan tidak lengkap, dan efektivitasnya jauh berkurang dibandingkan dengan versi lengkapnya. Meskipun pelafalan bahasa surgawi sangat sulit dipelajari, terdapat tabel referensi untuk bahasa ini dalam warisan yang ditinggalkan Wu Peng. Selama 2 hari terakhir, Zhao Chen telah menerjemahkan buku perkamen sambil belajar sesuai tabel yang disusun oleh Wu Peng, dan kemajuannya sangat pesat. Meskipun ia belum menguasai semua bahasa surgawi, melafalkan mantra pemanggilan jiwa sekali saja sudah cukup. Mantra-mantra aneh bergema di depan gedung pembedahan yang gelap. Untungnya, saat itu masih pagi dan tidak ada seorang pun di dekat gedung anatomi. Kalau tidak, pemandangan ini pasti bisa membuat siapapun terkena serangan jantung. Setelah menyelesaikan mantra dengan cepat, Zhao Chen menahan napas dan mengaktifkan teknik observasi Qi untuk mengamati sekelilingnya. Namun, suasana di sekitarnya sunyi. Tidak ada angin kencang yang diharapkan, juga tidak ada sosok-sosok hantu yang berkeliaran. Zhao Chen menunggu sekitar 10 menit, tetapi masih belum ada reaksi dari sekitarnya. Bahkan kucing putih yang menyaksikan keributan itu pun bosan, menguap, lalu, bersama serangga roh api, berbalik dan menghilang di kegelapan malamnya memutuskan untuk kembali tidur karena pemanggilan jiwa Zhao Chen terlalu membosankan. Melihat sosok kucing putih itu menjauh, Zhao Chen merasa frustrasi dan tak bisa berkata-kata. Bergumam dalam hati, apakah aku dipandang rendah? Dipandang rendah oleh seekor kucing? Meskipun dia tahu bahwa kucing putih itu jelas bukan kucing biasa, dipandang rendah tetap saja membuatnya merasa sangat kesal. Sambil menggelengkan kepala, Zhao Chen memfokuskan kembali perhatiannya dan mulai menganalisis situasi saat ini. Apa yang terjadi? Pemanggilan jiwa gagal? Apa aku melakukan kesalahan? Dia berpikir dan berpikir, tetapi tetap tidak dapat menemukan kesalahannya. Apakah kita akan melakukannya lagi?
Zhao Chen mengeluarkan ponselnya dan melihat jam. Waktu itu baru pukul 2 pagi lewat sedikit, masih pagi, jadi ia memutuskan untuk mencoba lagi. Ia pertama-tama memeriksa susunan pemanggilan dan mendapati susunan itu tergambar tanpa kesalahan. Kemudian ia berjalan ke tengah susunan dan bersiap untuk membaca mantra lagi. Saat itu, cahaya lilin berkedip-kedip hebat, hampir padam. Namun, Zhao Chen tidak menyadarinya, karena ia melihat sesosok muncul di jalan di sampingnya. Pikiran pertama yang terlintas di benak Zhao Chen adalah sesosok hantu telah muncul. Namun setelah diamati lebih dekat, sosok yang mendekat itu sama sekali berbeda dengan hantu Yingji yang pernah dilihatnya sebelumnya. Ia perlu mengaktifkan teknik pengamatan Qi-nya untuk melihat roh Yingji yang seperti hantu. Dan meskipun begitu, ia tak akan melihat wujud manusia, melainkan aura yang sekilas dan halus. Namun kini, yang berjalan anggun ke arahnya dari jalan raya bukanlah aura biasa, melainkan seorang wanita muda yang lembut dan cantik. Gadis itu kemungkinan berusia sekitar 16 atau 17 tahun. Zhao Chen dapat melihat sosok, penampilan, dan bahkan ekspresi wajahnya dengan jelas. Pada saat yang sama, teknik pengamatan Qi-nya menunjukkan bahwa gadis ini tidak hanya memiliki energi Yin tetapi juga energi Yang, meskipun ada tanda-tanda dominasi Yin dan penurunan Yang. Situasi Yin yang mengalahkan yang sangat umum bagi orang-orang modern. Jadi Zhao Chen tidak terlalu memikirkannya dan menepis dugaannya sebelumnya. Ia bergumam dalam hati, jadi itu manusia. Kukira itu hantu yang dipanggil oleh susunan pemanggil jiwa. Aku jadi bersemangat tanpa alasan. Namun tak lama kemudian, ia menyadari ada yang tidak beres. Ada apa dengan gadis ini? Kenapa dia masih berkeliaran di kampus jam 2 atau 3 pagi? Selain itu, pakaian yang dikenakan gadis itu juga menurut Zhao Chen sangat aneh. Ia mengenakan jaket berlapis di bagian atas dan rok pas di bagian bawah, tampak sangat elegan. Namun, pakaian seperti ini hanya bisa dilihat dalam drama-drama periode. Kenyataannya, hanya sedikit orang selain penggemar drama periode yang akan berpakaian seperti ini. Apa mereka berpakaian seperti ini untuk acara cosplay? Atau pesta kostum zaman dulu? Tapi apapun itu, acaranya tidak akan berlangsung sampai jam 2 atau 3 pagi, kan? Zhao Chen merasa ada yang janggal. Diam-diam ia mengeluarkan manik takut dan jimat penolak kejahatan, lalu memegangnya sebagai tindakan pencegahan. Di saat yang sama, ia bertanya, "Hei, teman sekelas, kenapa kamu masih berkeliaran di kampus selarut ini?" Meskipun gadis itu mendengar kata-kata Zhao Chen, dia tampaknya tidak mengerti apa yang dimaksudnya. Dia sedikit mengernyit dan tampak bingung. Zhao Chen terkejut tidak bisa mengerti bahasa Mandarin. Mungkinkah mereka orang Jepang atau Korea? Tapi sepertinya mereka bukan orang Jepang atau Korea. Tepat saat dia bertanya-tanya apa yang sedang terjadi, gadis itu berjalan lurus ke arahnya. Zhao Chen buru-buru berteriak, "Berhenti! Jangan mendekat!" Pada saat yang sama, ia mengangkat manik takut dan jimat penolak kejahatan, lalu menunjukkannya kepada gadis itu. Melihat kedua artefak ajaib itu, gadis itu tidak berhenti. Sebaliknya, tatapan penuh minat muncul di matanya, dan ia mempercepat langkahnya, tiba di depan Zhao Chen dalam sekejap mata. Ia mengulurkan tangan untuk menyentuh kedua artefak ajaib itu. Zhao Chen secara naluriah mencoba menarik tangannya. Tetapi sebelum dia melakukannya, tangan gadis itu telah menyentuh manik tak kenal takut dan jimat penolak kejahatan. Lalu, sebuah adegan mengerikan pun terjadi. Tangan gadis itu benar-benar menembus manik tak kenal takut dan jimat penolak kejahatan, dan juga menembus tangan Zhao Chen. Zhao Chen merasakan hawa dingin yang menusuk tulang menyerangnya, membuat tangannya sakit dan darahnya membeku. Ia menggigil tanpa sadar. Gadis itu menunduk menatap tangannya. Senyum pahit dan tak berdaya muncul di bibirnya. Zhao Chen, di sisi lain, terhuyung mundur beberapa langkah. Apa yang baru saja terjadi tidak diragukan lagi telah mengonfirmasi identitas gadis itu, dia adalah hantu. Meskipun Zhao Chen pernah melihat arwah Yingji sebelumnya, ia tak kuasa menahan rasa dingin yang menjalar di tulang punggungnya. Ia merasa gembira sekaligus sedikit takut. Astaga. Susunan pemanggil jiwa itu benar-benar memanggil hantu? Tapi hantu ini terlihat sedikit berbeda. Roh hantu Yingji tidak terlihat oleh mata telanjang. Seseorang harus mengaktifkan teknik pengamatan Qi untuk melihatnya. Meski begitu, ia hanyalah bayangan Qi. Namun, hantu perempuan di hadapanku ini terlihat jelas oleh mata telanjang. Dan ia berwujud manusia. Setelah mengaktifkan teknik pengamatan Qi, seseorang juga dapat melihat bahwa ia memiliki Qi Yin dan Yang di dalam tubuhnya. Zhao Chen segera mengeluarkan buku perkamen dan mulai membacanya. Hantu perempuan itu melangkah maju dan berdiri di samping Zhao Chen, mengintip untuk membaca buku bersamanya. Hal ini langsung membuat Zhao Chen merinding, menyelimuti sisi tubuhnya yang paling dekat dengan hantu itu. Rasanya seolah separuh tubuhnya terperangkap di dalam gudang es sementara separuh lainnya tetap terbuka, sensasi yang luar biasa canggung. Untungnya, Zhao Chen cukup yakin bahwa hantu perempuan itu tidak memusuhinya. Kalau tidak, hantu itu tidak akan membaca bersamanya. Dia pasti akan menyerangnya secara langsung. Hantu perempuan itu menatap buku perkamen itu sejenak, lalu mengerutkan kening dan menggelengkan kepala,
tampak kecewa karena tidak mengerti kata-katanya. Ekspresinya agak menawan, tanpa aura menyeramkan atau teror yang biasanya dimiliki hantu. Sebaliknya, ia tampak seperti gadis manis tetangga sebelah, membangkitkan rasa iba. Entah kenapa, Zhao Chen teringat pada adik perempuannya dan tanpa sadar mengangkat tangannya, ingin mengusap kepala hantu perempuan itu beberapa kali. Ini adalah isyarat kasih sayang yang sering ia lakukan terhadap adik perempuannya, Zhao Ling. Namun, tangannya, tanpa diragukan lagi, berhasil menembus kepala hantu perempuan itu. Baik manusia maupun hantu itu tercengang. Zhao Chen kemudian menyadari bahwa orang yang berdiri di sampingnya bukanlah adik perempuannya, melainkan hantu perempuan. Ia mengutuk dirinya sendiri dalam hati karena begitu ceroboh menyentuh hantu. Sambil dengan canggung meminta maaf. Maaf, aku tidak sengaja. Meskipun hantu perempuan itu tidak mengerti apa yang dikatakannya, dia mengerti makna di balik ekspresi dan tindakannya, dan merasa geli, tersenyum dengan bibir mengerucut. Melihat bahwa dia tidak menyalahkannya, Zhao Chen menghela napas lega dan meneruskan melihat-lihat buku perkamen itu. Hantu perempuan itu berdiri di samping, memandang sekelilingnya dengan rasa ingin tahu, tampak sangat tertarik pada segala hal di sekolah. Zhao Chen dengan cepat menemukan jawaban yang dicarinya di perkamen itu, jadi begitulah. Kekuatan hantu perempuan ini jauh lebih tinggi daripada roh hantu Inji, dan dia sudah memiliki kemampuan untuk bertransformasi dan bermanifestasi. Dalam arti tertentu, dia sudah bisa dianggap sebagai hantu abadi kelas 1 dalam legenda rakyat. Tentu saja, menurut perkamen itu, dia sebenarnya masih jauh dari menjadi hantu abadi dan perlu mengatasi kesengsaraan 5 elemen. Aku tak pernah menyangka pemanggilan roh pertamaku akan menghasilkan makhluk sekuat ini. Zhao Chen gembira dan bangga. Apakah ini kekuatan susunan pemanggilan yang tercatat di buku perkamen? Atau aku terlahir dengan darah seorang bijak yang beruntung? Kenapa aku tetap mendapatkan SSR apapun yang kulakukan? Memanggil serangga atau roh? Setelah melontarkan beberapa komentar merendahkan diri, Zhao Chen menoleh ke hantu perempuan itu dan berkata, "Maaf, aku hanya ingin menguji sihir malam ini, itu saja. Aku sungguh minta maaf telah mengganggumu. Aku akan mengakhiri pemanggilan ini sekarang dan mengirimmu kembali." Zhao Chen belum pernah mempertimbangkan untuk membesarkan hantu. Pertama, itu tidak mudah, membutuhkan banyak ramuan dan harta spiritual, serta energi yang besar. Ia sudah terlalu sibuk mengolah dirinya sendiri untuk membiayai hal-hal seperti itu, apalagi sumber daya dan energi untuk membesarkan hantu. Lagi pula, Zhao Chen tidak yakin bisa membujuk hantu perempuan itu untuk menjadi rohnya, apalagi mengendalikannya. Ini adalah hantu yang dapat berubah dan memanifestasikan wujudnya, jauh lebih kuat daripada Zhao Chen. Jika ia memberontak atau bertindak seperti pelayan yang menindas tuannya, ia tidak akan punya tempat untuk meminta bantuan. Jadi yang terbaik adalah menyingkirkan saja hantu wanita ini. Hantu perempuan itu sedang memandang sekeliling gedung anatomi di sebelahnya, wajahnya dipenuhi dengan rasa baru dan keingintahuan. Mendengar Zhao Chen berbicara, ia menoleh, masih tampak bingung. Ia bahkan merentangkan tangannya dengan gestur tak berdaya, jelas-jelas berkata, "Apa yang kau bicarakan? Aku tidak mengerti sepatah kata pun." Zhao Chen sangat malu dan tak kuasa menahan diri untuk mengeluh dalam hati. Hantu ini dari mana sih? Dia bahkan tidak mengerti bahasa Mandarin. Tapi dilihat dari pakaian dan penampilannya, sepertinya dia bukan dari Jepang atau Korea. Terlepas dari keluhan, pekerjaan tetap harus diselesaikan. Sekalipun hantu perempuan itu tidak mengerti apa yang dia katakan, dia tetap harus mengirimnya kembali. Kalau tidak, jika dia tetap di dunia manusia, tidak ada yang bisa menjamin masalah seperti apa yang mungkin ditimbulkannya. Pada saat ini, Zhao Chen menyadari betapa berbahayanya tindakannya yang gegabah datang untuk memanggil hantu. Untungnya, hantu yang kami panggil kali ini, meskipun berlevel tinggi dan kuat, relatif jinak, bahkan agak naif. Jika kami memanggil hantu yang menakutkan dan pendendam, itu akan jadi masalah besar. Zhao Chen merasakan hawa dingin menjalar di tulang punggungnya dan diam-diam memutuskan untuk tidak mencoba memanggil hantu lagi. Sambil merenung, ia terus menggerakkan tangan dan kakinya. Mula-mula berjalan mendekat dan menggunakan jari-jarinya untuk memadamkan api lilin. Ada cara khusus untuk melakukan ini. Anda tidak bisa meniup lilin yang dinyalakan untuk memanggil roh, karena itu akan meniup energi yang kemudian akan diserap oleh hantu, menyebabkan berbagai macam kerusakan. Jadi, Anda harus memadamkannya dengan jari-jari Anda. Kemudian, dia menggunakan kakinya untuk meratakan susunan jimat pemanggil jiwa yang digambar di tanah. Selama proses ini, hantu perempuan itu memberi isyarat kepadanya lebih dari sekali, menunjukkan bahwa ia ingin melihat-lihat gedung anatomi. Tidak jelas mengapa ia tertarik pada tempat itu, tetapi Zhao Chen sedang sibuk melakukan ritual pengiriman hantu dan tidak punya waktu untuk memperhatikannya. Ia hanya berkata dengan santai, "Silakan saja kalau kau mau, aku sedang sibuk di sini." Tidak jelas apakah hantu perempuan itu mengerti maksudnya. Meskipun ia melangkah beberapa langkah menuju gedung pembedahan, ia segera kembali ke sisi Zhao Chen. Tidak diketahui apakah ia enggan meninggalkan Zhao Chen atau karena alasan lain. Zhao Chen segera menggambar susunan rune baru di tanah.
Ini adalah susunan ajaib yang digunakan untuk mengusir hantu. Setelah selesai menggambar, Zhao Chen berdiri di tengah lingkaran sihir, memejamkan mata, dan mulai merapal mantra pengusir hantu yang tercatat di buku kulit domba. Hantu perempuan itu memiringkan kepalanya dan menatapnya, matanya dipenuhi rasa ingin tahu dan kebingungan. Waktu berlalu, detik demi detik. Akhirnya, Zhao Chen selesai melafalkan mantra yang rumit dan tidak jelas itu dan membuka matanya. Hantu perempuan itu telah lenyap dari pandangannya. Mengusir mereka? Fiuh, syukurlah. Zhao Chen menghela napas lega, lalu mendongak dan menyeka keringat dingin di dahinya. Ragu apakah itu karena cemas atau takut. Saat itu, hawa dingin yang menusuk tulang menjalar ke punggungku. Dari sudut matanya, Zhao Chen melihat sebuah tangan menembus dadanya dan muncul di hadapannya. Astaga, nggak mungkin. Rambut Zhao Chen berdiri karena terkejut. Ia buru-buru berbalik, dan di sanalah wanita itu, berdiri tepat di belakangnya, menyeringai. Ya, upacara pengiriman hantu Zhao Chen ini bagaikan permainan petak umpet. Zhao Chen terdiam dan bingung. Kenapa ritual pengiriman hantu tidak bisa mengusir hantu perempuan ini? Seharusnya tidak seperti ini. Mungkinkah aku melakukan kesalahan di salah satu langkahnya? Ia membuka kembali buku perkamen itu dan dengan saksama membaca metode mengusir hantu beberapa kali. Setelah menghafalnya, ia mencobanya beberapa kali lagi, tetapi semuanya berakhir dengan kegagalan. Zhao Chen menolak tahayul. Untuk menenangkan pikirannya, ia mengeluarkan dupa penenang dari cincin penyimpanannya, menyalakannya, lalu menancapkannya ke lumpur di sebelahnya, bersiap untuk mengusir hantu itu lagi. Hantu perempuan itu sangat tertarik pada dupa yang menenangkan itu. Dia mengitarinya beberapa kali sebelum akhirnya berjongkok di sampingnya dan menghirup wanginya terus-menerus. Hantu bisa bernapas? Zhao Chen terkejut, tetapi kemudian ia berpikir bahwa ini seharusnya bukan bernapas, melainkan semacam metode memakan persembahan dupa. Tak heran jika arwah hantu perempuan ini lebih tinggi derajatnya dan lebih kuat dari arwah hantu Yingji. Ternyata ia menguasai cara memakan sesaji yang diberi dupa. Hal ini membuat Zhao Chen semakin bingung. Mungkinkah hantu perempuan ini benar-benar diabadikan dalam sebuah patung dan kuil yang dibangun untuknya? Jika tidak, mustahil bagi keluarga dan keturunannya untuk mempraktikkan metode semacam itu hanya dengan membakar dupa dan uang kertas selama festival Qingming dan peringatan kematian. Sekalipun mereka bisa, persembahan yang terbatas akan menghalangi mereka untuk mengembangkan kekuatan tingkat tinggi. Jika hantu perempuan ini benar-benar digambarkan dalam sebuah patung dan sebuah kuil yang dibangun untuknya, ia pasti sangat terkenal semasa hidupnya. Ia bahkan mungkin memiliki tempat dalam sejarah. Sayangnya, Zhao Chen tidak bisa berbicara bahasa yang sama dengannya. Jadi mereka tidak bisa berkomunikasi sama sekali. Tiba-tiba, sebuah pikiran terlintas di benak Zhao Chen. Oh ya, kalau kita tidak bisa berkomunikasi secara lisan, kita bisa pakai tulisan. Tulisan itu tidak bisa memahami aksara perdukunan kuno di perkamen, tapi seharusnya bisa memahami aksara Mandarin biasa, kan? Dia mengambil ranting dari tanah dan menuliskan sebaris kata, bolehkah aku bertanya namamu? Mengapa ritual pengiriman hantu tidak bisa mengusirmu? Karena hantu perempuan itu mengenakan kostum kuno, ia khusus menuliskannya dalam aksara tradisional Tiongkok. Namun hantu perempuan yang berjongkok di samping kalimat itu, menggelengkan kepalanya saat melihatnya. Tidak mengerti? Zhao Chen mengerutkan kening. Seharusnya tidak begitu. Bahkan orang Jepang dan Korea kuno pun bisa mengerti beberapa aksara Mandarin, kan? Dilihat dari ekspresi hantu perempuan itu, sepertinya itu tidak palsu. Meskipun Zhao Chen dipenuhi pertanyaan dan kebingungan, ia hanya bisa menyerah, menenangkan diri, dan melanjutkan ritual pengiriman hantu. Akan tetapi, bahkan dengan bantuan dupa yang menenangkan, upaya Zhao Chen untuk mengusir hantu tersebut tetap berakhir dengan kegagalan. Setelah berjuang selama lebih dari 2 jam, dan hampir lewat pukul 5, Zhao Chen terpaksa menerima kenyataan dan mendesah. Sepertinya ritual pengiriman hantuku sia-sia melawan hantu perempuan ini. Aku hanya bisa menunggu sampai fajar untuk meminta bantuan Yingji. Untungnya, hantu perempuan ini sepertinya bukan roh pendendam. Jika kita meninggalkannya di sini, dia seharusnya tidak menyebabkan kecelakaan dalam waktu dekat. Setelah menghapus rune dan lingkaran sihir di tanah, Zhao Chen bangkit dan berjalan menuju asrama. Yang mengejutkannya, hantu perempuan itu mengikutinya dari dekat. Ada apa ini? Apa dia menempel padaku? Zhao Chen terkejut, lalu teringat catatan di buku perkamen. Hantu yang dipanggil oleh mantra pemanggil hantu, jika tidak diusir, akan tetap berada di tempat mereka dipanggil atau mengganggu penggunanya. Tampaknya hantu perempuan ini adalah yang terakhir. Diikuti oleh hantu memang agak meresahkan, tetapi untungnya, itu bukan roh jahat. Kembali di asrama, ketiga bersaudara itu masih tertidur lelap. Hantu perempuan itu sepertinya baru pertama kali melihat asrama laki-laki dan tampak sedikit canggung dan malu. Zhao Chen menganggapnya cukup lucu. Hantu itu pemalu, suatu pemandangan yang jarang terlihat. Aku penasaran, apa ada cowok di asramaku yang bisa melihat hantu perempuan ini? Kalau bisa, gimana ya caranya? Berbaring di tempat tidur,
Zhao Chen merasakan sakit kepala datang. Namun, hantu perempuan itu tidak memiliki kekhawatiran seperti itu. Atau lebih tepatnya, dia lebih seperti anak kecil yang riang dan ingin tahu. Setelah sesaat merasa malu, ia mulai terbuka, atau lebih tepatnya menerima kenyataan, dan mulai melihat-lihat sekeliling asrama, penasaran dengan segala sesuatu di sana. Kucing putih, yang sedang tertidur melingkar di dalam rumah kucing, merasakan kehadiran hantu perempuan itu, membuka matanya, dan merangkak keluar untuk menatapnya. Adegan ini menegaskan keyakinan Zhao Chen bahwa kucing putih itu dapat melihat hantu perempuan. Namun, kucing putih itu tidak menunjukkan rasa permusuhan apapun terhadap hantu betina itu, dan juga tidak bereaksi dengan mengibaskan bulunya. Setelah menatap hantu betina itu sejenak, ia berbalik dan kembali ke rumah kucingnya, tempat ia melanjutkan tidurnya dengan nyenyak. Hantu perempuan itu ingin mengelus kucing putih itu, tetapi entah mengapa, ia juga takut dan akhirnya mengurungkan niatnya. Hantu dan kucing itu tidak saling mengganggu dan hidup rukun. Reaksi kucing putih itu sungguh tak terduga bagi Zhao Chen. Awalnya ia mengira kucing putih itu akan bertarung dengan hantu perempuan itu, tetapi ia tak menyangka keduanya akan begitu serasi. Pertama, manik tak kenal takut dan jimat pengusir setan gagal berfungsi. Lalu, kucing putih itu mengabaikan hantu perempuan itu. Peristiwa tak biasa ini menegaskan satu hal bagi Zhao Chen, hantu perempuan ini sungguh tidak bermaksud jahat. Namun, pertanyaan baru muncul di benaknya, mengapa hantu perempuan sakti ini takut pada kucing putih? Apa sebenarnya latar belakang kucing putih itu? Pertanyaan-pertanyaan ini ditakdirkan untuk tetap tidak terjawab untuk saat ini. Saat fajar menyingsing, hantu perempuan itu tetap berada di asrama, tampak tak takut pada sinar matahari. Mengingat energi yang dalam jiwanya, Zhao Chen beralasan bahwa ia pasti telah berkultivasi hingga tingkat tertentu, mencapai keseimbangan yin dan yang, sehingga menghilangkan rasa takutnya terhadap sinar matahari dan memungkinkannya bergerak bebas bahkan di siang hari. Dibandingkan dengannya, roh hantu Yingji jauh lebih lemah. Ia hanya bisa bergerak di malam hari. Pada siang hari, Yingji perlu merapal mantra untuk mentransfer sedikit energi yang ke dalam tubuhnya untuk membentuk payung pelindung agar ia hampir tidak bisa menghalangi sinar matahari dan berjalan di luar. Liu Zuo, Wang Rongfeng, dan Wu Yan bangun satu demi satu. Zhao Chen membelalakan matanya, ingin melihat apakah mereka bisa melihat hantu perempuan itu. Ternyata, ketiga bersaudara itu sama sekali tidak tahu bahwa ada orang asing, bukan orang asing sama sekali, yang muncul di kamar asrama mereka. Mereka menjalani aktivitas mereka seperti biasa, mencuci piring, mengobrol, dan tertawa, seperti hari-hari lainnya. Namun, hantu perempuan itu ketakutan karena mereka telah menanggalkan pakaian dan sedang mandi air dingin di balkon asrama. Ia buru-buru menutup matanya dengan tangannya. Namun, Zhao Chen dapat melihat dengan jelas ada celah besar di antara jari-jarinya, dan matanya yang cerah dan hidup mengintip dengan jelas melalui celah-celah itu. Zhao Chen terkekeh, baiklah, jadi ini hantu wanita bejat. Fakta bahwa Liu Zuo, Wang Rongfeng, dan Wu yang tidak dapat melihat hantu perempuan itu membuat Zhao Chen merasa lega, tetapi juga semakin bingung. Kenapa cuma aku yang bisa melihat hantu perempuan itu? Apa karena aku punya bakat khusus? Atau apakah hantu perempuan itu melakukan sesuatu yang membuatnya hanya aku yang bisa melihatnya? Sayangnya, jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini tidak dapat ditemukan di perkamen tersebut. Informasi yang ditinggalkan Wu Peng mungkin ada di daun tersebut, tetapi pengetahuan yang relevan belum terungkap, dan ia tidak dapat menemukannya. Setelah berpikir panjang, saya menyadari bahwa saya tidak punya pilihan selain mencari bantuan dari Yingji, seorang veteran di sekolah dukun. Hari sudah siang bolong, dan Yingji seharusnya sudah bangun. Zhao Chen mengeluarkan ponselnya, mencari nomor Yingji, dan menghubunginya. Panggilan itu segera dijawab, dan suara Yingji terdengar. Zhao Chen, ada apa? Apakah perkamen itu sudah diterjemahkan? Zhao Chen menjawab, benar, sudah diterjemahkan. Kamu di mana? Aku akan membawanya kepadamu. Ngomong-ngomong, aku mengalami beberapa masalah di sini dan aku butuh bantuanmu. Butuh bantuanku? Tidak masalah. Yingji langsung setuju, lalu bertanya, ada apa? Zhao Chen melirik Liu Zuo, Wang Rongfeng, dan Wu Yan, berpikir lebih baik tidak memberitahu mereka tentang hal ini. Kalau tidak, mereka mungkin akan takut. Maka ia merendahkan suaranya dan berkata, menjelaskan lewat telepon itu tidak mudah, dan tidak nyaman untuk mengatakannya. Kalian akan tahu nanti saat aku sampai di sini. Kenapa kamu begitu misterius? Yingji tertawa, tidak menanggapi permintaan bantuan Zhao Chen dengan serius, dan berkata, aku tidak di area film Muyuan hari ini. Aku di kampung halamanku. Bagaimana kalau aku datang menemuimu? Mata Zhao Chen berbinar. Setahu dia, kemampuan Yingji adalah warisan keluarga. Kalau memang begitu, pasti ada praktisi perdukunan lain di kampung halamannya. Mungkin tingkat kultivasi mereka bahkan lebih tinggi dari Yingji. Jika dia bisa meminta bantuan orang-orang ini, dia pasti bisa menyingkirkan hantu perempuan yang entah kenapa menghantuinya ini. Maka ia segera berkata, tidak, aku akan datang sendiri.
Katakan saja alamat rumahmu. Aku mungkin butuh bantuan keluargamu. Yingji terkejut, dan nadanya menjadi serius. Masalah apa yang kamu hadapi? Zhao Chen melirik Liu Ju dan dua orang lainnya. Lalu mengambil ponselnya, berjalan keluar asrama, berdiri di koridor, dan berbisik, tadi malam, aku mencoba menggunakan teknik pemanggilan hantu. Yingji, sebagai orang yang berpengalaman, langsung menebak masalahnya. Apakah kamu memanggil roh jahat? Atau roh yang dipanggil itu tidak mau pergi? Zhao Chen menjawab, yang di belakang. Kau benar-benar tahu bagaimana membuat hal-hal menjadi rumit. Yingji terdiam, menggelengkan kepalanya, dan bertanya lagi, ceritakan prosesnya dengan cara yang sederhana. Zhao Chen melihat sekelilingnya dan, melihat tidak ada seorang pun yang mendekat, dia merendahkan suaranya dan menceritakan secara singkat kejadian pemanggilan hantu pada malam sebelumnya. Mendengar ini, Yingji semakin terdiam. Jika Zhao Chen memiliki kemampuan melihat ribuan mil, dia pasti bisa melihat bahwa Yingji benar-benar tercengang saat ini. Setelah tersenyum kecut, Yingji mengeluh, aku menyerah. Memanggil hantu itu sesuatu yang bisa kau coba begitu saja. Tidakkah kau tahu bahwa setiap kali kau memanggil hantu, kau harus melakukan persiapan yang matang dan memiliki rekan praktisi di sisimu untuk membantu melindungimu? Tapi kau, sendirian, dengan gegabah pergi memanggil hantu. Zhao Chen berkata dengan malu, aku belum pernah mencobanya sebelumnya. Aku hanya penasaran. Belum pernah mencobanya? Kini giliran Yingji yang bingung. Dilihat dari interaksinya sebelumnya dengan Zhao Chen, anak ini seharusnya sangat memahami sihir aliran perdukunan, dan bahkan tahu huruf-huruf yang digunakan dalam ritual perdukunan kuno. Bagaimana mungkin dia tidak pernah memanggil hantu? Dia tidak bertanya lagi, melainkan memberitahu Zhao Chen alamat rumahnya. Kampung halaman saya di kota Yanghua. Saat kamu tiba, tanyakan di mana kompleks Yingjia. Semua orang di daerah ini tahu. Atau hubungi saya saat kamu sampai di kota Yanghua, dan saya akan menjemputmu. Oke. Zhao Chen mengangguk setuju, menutup telepon, memberikan beberapa instruksi kepada ketiga saudaranya di asrama, lalu meninggalkan asrama. Hantu perempuan itu terus mengikutinya, menjaga jarak beberapa langkah, sambil mengamati dengan rasa ingin tahu pemandangan sekitar dan orang-orang di sepanjang jalan. Dalam perjalanan menuju gerbang sekolah, Zhao Chen menggunakan aplikasi seluler untuk memanggil mobil. Tepat ketika ia tiba di gerbang sekolah, mobil itu tiba, dan mereka pun berangkat menuju kota Huayang. Hantu perempuan itu mengikutinya masuk ke dalam mobil. Ia mungkin belum pernah melihat mobil sebelumnya. Begitu masuk, ia melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu dan tak bisa diam. Ia akan merangkak ke bagasi lalu berlari ke kompartemen mesin, seolah-olah mencoba mencari tahu bagaimana mobil bisa melaju begitu cepat tanpa kuda. Akhirnya, hantu perempuan itu, yang tidak tahu apa-apa, hanya duduk di dashboard dan fokus memperhatikan pengemudi menyetir. Zhao Chen merasa geli sekaligus jengkel dengan tindakan hantu perempuan itu. Ia bergumam dalam hati, untung saja, pengemudinya tidak bisa melihatnya. Kalau tidak, dia pasti akan terkena serangan jantung karena ketakutan atau terpengaruh olehnya dan menyebabkan kecelakaan. Pengemudinya sama sekali tidak menyadari hal-hal ini dan mengemudikannya dengan mulus. Sekitar 40 atau 50 menit kemudian, ia memasuki kota Yanghua. Zhao Chen mengeluarkan ponselnya dan menghubungi Yingji, memberitahukan lokasinya saat ini. Setelah mendengarkan, Yingji memberi instruksi, keluar dari mobil dan tunggu aku di pinggir jalan. Aku akan segera ke sana. Baiklah. Zhao Chen setuju, menyuruh pengemudi menepi, lalu keluar dari mobil. Dibandingkan dengan mobil, hantu perempuan itu tidak tertarik pada telepon seluler, dan tidak jelas apakah dia pernah melihatnya sebelumnya. Setelah berdiri di pinggir jalan selama 7 atau 8 menit, sebuah mobil sport Porsche merah meraung dan berhenti di sebelah Zhao Chen. Yang duduk di dalam kereta itu adalah Yingji. Dia melambaikan tangan ke arah Zhao Chen dan berteriak, masuk ke mobil. Zhao Chen membuka pintu penumpang dan duduk. Hantu perempuan itu tidak punya tempat duduk, jadi ia hanya duduk di kap mobil. Yingji menyalakan mobil dan melaju menuju kompleks keluarga lamanya. Sambil bertanya, di mana hantu perempuan yang kamu sebutkan yang menghantuimu? Zhao Chen menunjuk ke depan dan menjawab, lihat, benda itu ada di kap mesin. Ia lalu mengerutkan kening, bingung, dan bertanya, apa? Kamu tidak bisa melihatnya? Yingji memutar matanya ke arahnya dan berkata dengan kesal, tingkat kultivasiku tidak cukup tinggi untuk memungkinkanku mengaktifkan mata ini yang kapan saja. Zhao Chen mengerti. Ternyata Yingji perlu merapal mantra dan menggunakan alat peraga tertentu untuk melihat hantu. Namun di saat yang sama, muncul pertanyaan baru lalu mengapa saya bisa melihat mereka kapan saja? Yingji menggelengkan kepalanya pelan dan mengoreksi, bukan berarti kau bisa melihatnya, tapi ia ingin kau melihatnya. Kata-katanya agak berbelit-belit, tetapi Zhao Chen langsung memahaminya maksudmu. Ia sengaja menampakkan dirinya di hadapanku? Yingji mengangguk dan berkata, seharusnya begitu. Kenapa? Tanya Zhao Chen. Aku tidak ada hubungannya dengan itu, aku belum pernah mengenalnya sebelumnya. Jadi kenapa hal itu muncul di hadapanku?
Karena kau yang memanggilnya. Ekspresi Yingji sangat serius saat ia menjelaskan perlahan. Ada dua alasan mengapa hantu yang dipanggil mungkin menolak untuk kembali. Pertama, ritual pengusiran hantu itu salah, atau dupa dan persembahan yang dipersembahkan tidak memuaskannya. Alasan lainnya jauh lebih rumit, karena hantu itu memiliki keinginan yang belum terpenuhi dan berharap kau bisa membantunya. Sampai keinginannya terpenuhi, ia akan terus mengganggumu. Zhao Chen berkata dengan wajah getir, aku tidak mungkin seberuntung itu untuk menemukan alasan kedua, kan? Kurasa kemungkinan besar yang kedua, tambah Yingji, lalu menjelaskan, hantu yang mengganggumu tidak takut sinar matahari. Ia bisa berjalan bebas di bawah sinar matahari dan dengan sempurna menunjukkan wujud aslinya di hadapanmu. Pastilah tingkatannya sangat tinggi. Hantu seperti itu tidak akan peduli dengan persembahan. Sama seperti orang kaya yang tidak akan peduli dengan $100. Jadi, ia mengganggumu karena keinginannya yang belum terpenuhi. Sial, aku benar-benar dapat jackpot. Zhao Chen sangat frustrasi dan menyesali keputusan impulsifnya memanggil hantu tadi malam. Bukankah itu sama saja mencari masalah? Sekarang, ini benar-benar seperti mengundang dewa itu mudah, tapi mengusirnya itu sulit. Yingji menghiburnya, cobalah berpikir positif. Sebenarnya, ini bukan hal yang buruk. Zhao Chen menjadi tertarik. Oh, apa maksudmu? Yingji menjawab, berdasarkan deskripsimu, hantu ini tidak memiliki niat buruk kepadamu, yang berarti ia adalah hantu yang baik hati. Jika kamu bisa membantunya memenuhi keinginannya yang belum terpenuhi, ia pasti akan membalas budimu. Hadiah seperti itu akan sangat berlimpah. Mungkin, ia bahkan akan bersedia menjadi rohmu. Jika itu terjadi, kamu akan sungguh luar biasa. Hantu yang tidak takut sinar matahari dan dapat berwujud manusia setidaknya telah mencapai alam jiwa manusia. Bahkan di keluarga Ying kami, hanya leluhur kami yang memiliki roh setingkat ini. Dari penyelidikannya, Zhao Chen mengetahui bahwa hantu telah dibagi menjadi 6 tingkatan oleh para dukun dan praktisi modern. Dari yang terendah hingga tertinggi jiwa pengembara, hantu liar, roh yin, jiwa manusia, hantu bumi, dan roh surgawi. Di atas itu terdapat hantu abadi, yang bukan lagi sekadar hantu. Meskipun arwah Yingji menerima dukungan penuh dari keluarganya, ia tidak dapat berwujud manusia. Pada siang hari, ia harus bergantung pada energi yang Yingji untuk bergerak. Ia masih jauh dari menjadi jiwa manusia dan baru mencapai puncak alam rohin. Hantu perempuan yang menghantui Zhao Chen adalah hantu liar setingkat jiwa manusia. Jika ia bisa diterima sebagai roh hantu dan dididik, ia mungkin bisa mengatasi kesengsaraan 5 elemen dan menjadi hantu bumi, roh surgawi, atau bahkan melampaui dunia fana dan memasuki alam hantu abadi. Sejujurnya, Yingji sangat iri dengan pengalaman Zhao Chen. Ia bertanya secara detail tentang langkah-langkah pemanggilan hantu Zhao Chen, berniat untuk mempelajarinya dan mencobanya sendiri malam ini, berharap dapat melepaskan keberuntungannya dan memanggil hantu tingkat tinggi yang serupa. Zhao Chen tersenyum kecut, karena dia benar-benar tidak tertarik sama sekali untuk membesarkan hantu. Untungnya dia tidak mengucapkan kata-kata itu keras-keras, kalau tidak dia pasti membuat Yingji marah besar. Itu seperti seseorang memenangkan loter $5 juta, lalu berkata kepada semua orang, saya tidak ingin memenangkan loter dan saya tidak menginginkan uang ini. Itu sungguh tindakan sombong yang konyol. Tak lama kemudian, mobil sport Porsche itu melaju ke sebuah gang. Ia memarkir mobil di pinggir jalan dan membawa Zhao Chen masuk ke gang. Di dalamnya, terdapat sebuah rumah besar megah yang dibangun dengan batu bata biru dan ubin hijau, dengan sebuah plakat tergantung di atas gerbang bertuliskan 2 huruf besar kediaman Ying. Kaligrafi yang indah. Seru Zhao Chen tak kuasa menahan diri. Kedua karakter itu ditulis dengan sangat indah, jelas merupakan karya seseorang dengan keahlian kaligrafi yang luar biasa. Yang lebih mengejutkan Zhao Chen adalah, menurut lembar informasi, kedua karakter ini ternyata berisi jimat untuk menangkal kejahatan dan menjaga kedamaian di rumah. Orang yang menyembunyikan jimat di dalam karakter dan menulis 2 kata itu jelas bukan orang biasa. Yingji tersenyum dan berkata, tentu saja kaligrafinya bagus. Ini ditulis oleh leluhur saya 20 tahun yang lalu pada ulang tahunnya yang ke-100. Apakah leluhurmu sekarang berusia 120 tahun? Tanya Zhao Chen. Dari percakapan mereka sebelumnya, ia tahu bahwa leluhur keluarga Ying masih hidup. Ya. Yingji mengangguk, lalu tersenyum dan berkata, kenapa kamu terlihat begitu terkejut? Bukankah tujuan kita berkultivasi, selain kekuatan magis, adalah umur panjang? Zhao Chen terkejut. Sejak menerima warisan Wu Peng dan memulai jalur kultivasi, ia tidak pernah berpikir untuk mencari keabadian. Ia hanya ingin mempelajari keterampilan medis yang luar biasa dan menjadi dukun seperti Wu Peng, yang merupakan perwakilan dari jalan surga. Setelah mendengar kata-kata Yingji, ia tiba-tiba mengerti. Jadi kebanyakan orang berkultivasi untuk mencapai keabadian, tapi setelah dipikir-pikir, masuk akal juga. Jika tidak ada godaan keabadian, siapa yang akan begitu bosan sampai menghabiskan begitu banyak uang dan begitu banyak penderitaan untuk berkultivasi?
Hal ini semakin memperkuat tekad Xiao Chen untuk mengajarkan metode kultivasi kepada orang tua dan saudara perempuannya. Satu-satunya harapannya adalah agar mereka sehat dan panjang umur. Yingji sudah menaiki tangga dan melewati ambang pintu rumah yang tinggi. Melihat Xiao Chen masih berdiri di luar pintu, ia berbalik dan mendesak, "Apa yang kau lamunkan? Cepat masuk bersamaku." "Oh, ngomong-ngomong, apa kau mau membiarkan hantu yang mengganggumu itu masuk ke dalam toplesku ini? Singa-singa batu di kedua sisi rumahku adalah artefak pelindung rumah. Jadi jangan sakiti mereka." Pengingatnya mendorong Xiao Chen untuk memeriksa patung singa batu di kedua sisi pintu masuk. Patung-patung itu memang mengandung ki dan dianggap sebagai jimat pelindung rumah. Namun, patung-patung itu tampak kurang dibandingkan dengan dua karakter pada plakat. Sepertinya Yingji tidak tahu bahwa ada jimat untuk menangkal kejahatan dan menjaga kedamaian di rumah yang tersembunyi dalam dua huruf di plakat ini. Xiao Chen bergumam pada dirinya sendiri, tetapi tidak mengatakannya dengan keras. Ia malah berkata, "Aku sama sekali tidak bisa berkomunikasi dengannya. Ia tidak mengerti apa yang kukatakan, dan ia tidak berbicara sepatah kata pun sepanjang waktu, seperti bisu." Yingji terkekeh dan berkata, "Salahku? Aku lupa itu belum jadi hantumu. Jadi dia tidak bisa berkomunikasi denganmu." Seperti kata pepatah, manusia punya bahasa manusia dan hantu punya bahasa hantu. Bukan hanya itu, karakter yang digunakan manusia dan hantu juga berbeda. Kalau tidak, kenapa ada pepatah lama yang disebut coretan hantu? Memang begitulah karakter hantu. Manusia tidak bisa memahaminya dan menganggapnya hanya coretan acak. Xiao Chen menghela napas dan berkata, "Begitu. Pantas saja aku mencoba segala cara untuk berkomunikasi dengannya, tetapi tidak berhasil." Tiba-tiba ia teringat sesuatu dan buru-buru bertanya, "Tunggu sebentar. Kalau aku tidak bisa berkomunikasi dengannya, bagaimana aku bisa tahu apa saja keinginannya yang belum terpenuhi? Bagaimana aku bisa membantunya memenuhinya?" Yingji menjawab, "Ada 3 cara untuk berkomunikasi dengan hantu. Pertama, kau bisa menjadikan hantu sebagai rohmu, sehingga tidak akan ada lagi hambatan dalam percakapanmu. Kedua, kau bisa meningkatkan kultivasimu ke alam mendengarkan ki dan berkomunikasi dengan hantu melalui ki. Ketiga, kau bisa mempelajari bahasa hantu dan kata-kata hantu. Kamu bisa belajar bahasa hantu dan karakter hantu?" Xiao Chen sangat terkejut. "Tentu saja bisa." Yingji menatapnya dengan tatapan yang seolah berkata, "Kau belum pernah melihat yang seperti ini sebelumnya." Lalu berkata, "Inilah keahlian para dukun." "Apa? Kau belum mempelajarinya?" Dia terkejut. Xiao Chen bahkan bisa mengenali huruf-huruf yang digunakan dalam ritual perdukunan kuno. Jadi bagaimana mungkin dia tidak mempelajari bahasa hantu dan huruf-huruf hantu? Dilihat dari penampilannya, dia sepertinya tidak berpura-pura. Sepertinya dia belum pernah mendengar hal ini sebelumnya. Xiao Chen tersenyum kecut dan berkata, "Aku bukan dukun. Bagaimana mungkin aku bisa mempelajari hal-hal ini? Oh ya, seharusnya kau belajar bahasa hantu dan kata-kata hantu, kan? Lalu kau bisa berbicara dengannya untukku dan memintanya masuk ke dalam toplesmu. Tanyakan juga keinginannya yang belum terpenuhi yang ingin ia bantu." Xiao Chen sungguh merasa tidak nyaman dengan hantu yang mengganggunya setiap hari, terutama hantu perempuan, dan ingin segera menyingkirkannya. Sedikit rasa malu terpancar di wajah Yingji. "Aku sudah mempelajarinya, tapi aku tidak begitu mahir." Dia mengatakan yang sebenarnya. Meskipun dia telah mempelajari bahasa hantu dan karakter hantu sejak kecil, itu jauh lebih sulit daripada mempelajari bahasa asing. Meskipun Yingji adalah yang paling berbakat di antara generasi muda keluarga Ying, dia masih sangat buruk dalam mempelajari bahasa hantu dan karakter hantu. Dia bisa menyapa dengan sederhana, tetapi menanyakan tentang keinginan yang belum terpenuhi terlalu sulit. Xiao Chen memutar matanya dan membalas, "Kamu bahkan belum belajar dengan benar, tapi kamu sudah berani mengkritikku." Ugh. Yingji hendak membalas ketika Xiao Chen berseru kaget, dan dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya dengan rasa ingin tahu. "Ada apa?" Xiao Chen menunjuk ke dalam rumah besar itu dan berkata, "Itu masuk ke dalam." "Hantu yang menghantuimu?" tanya Yingji. "Ya." Xiao Chen mengangguk, melangkah melewati ambang pintu, dan memasuki rumah besar itu. Yingji terkejut, dia benar-benar melewati gerbangku? Singa batu tidak menghentikannya? Apa yang terjadi? Apakah dia begitu kuat sehingga singa batu tidak bisa menghentikannya? Atau apakah dia punya teknik rahasia yang memungkinkannya melewatinya tanpa diketahui singa batu? Xiao Chen juga terkejut. Singa batu di kedua sisi pintu memang bagus, tetapi rune di plakat itu juga efektif. Mengingat Manik tak kenal takut dan jimat pengusir setan juga pernah gagal sebelumnya, ia merasa hantu perempuan ini benar-benar penuh misteri yang belum terpecahkan. Setelah keterkejutan awalnya, ekspresi Yingji menjadi semakin serius, dan ia berkata dengan suara berat, "Ayo, aku akan membawamu menemui leluhur. Hantu yang menghantuimu sungguh aneh. Di keluarga kami, aku khawatir hanya dia yang bisa menyelesaikan masalah ini untukmu." Xiao Chen mengangguk dan berkata, "Kalau begitu aku akan memberanikan diri untuk mengganggunya. Tolong tunjukkan jalannya."
Ying Ji menuntun Zhao Chen melewati rumah-rumah dan halaman, menuju sebuah taman yang indah. Sebuah bangunan 2 lantai dengan pagar berukir dan atap berlapis batu giok berdiri di taman tersebut. Begitu kedua orang dan hantu itu memasuki taman, bahkan sebelum mereka mencapai bangunan kecil itu, pintu kayu bangunan itu terbuka dengan bunyi berderit. Seorang lelaki setengah baya yang tegap muncul dari pintu, tatapannya yang dingin menyapu kedua orang itu dan hantu itu. Zhao Chen yakin dia melihat hantu perempuan itu, karena tatapannya tertuju padanya sejenak. Tatapan pria parubaya itu akhirnya tertuju pada Zhao Chen. Tatapan mata itu dipenuhi dengan maksud yang mengerikan, dan Zhao Chen merasakan ketakutan yang kuat saat dirinya ditatap. Namun, pria parubaya itu tidak melakukan apapun. Setelah menatap Zhao Chen beberapa saat, ia memberi isyarat tolong dan berkata, "Tamunya telah tiba, dan tuan rumah mengundang Anda." Seketika, sosoknya melonjak dan berubah menjadi gumpalan asap hitam, lalu menghilang dari pandangan. Mendesis. Zhao Chen tersentak, menyadari bahwa pria parubaya yang baru saja dilihatnya bukanlah manusia, melainkan hantu. Ini mungkin roh hantu yang disebutkan Ying Ji sebelumnya, roh leluhurnya, yang mencapai tingkat jiwa manusia. Hantu ini benar-benar dapat berbicara bahasa manusia. Tampaknya leluhur keluarga Winning benar-benar terampil dalam membesarkan dan melatih hantu. Ying Ji berbisik, "Sepertinya leluhur sudah tahu kau di sini. Dia bahkan menyuruh kakek Niu keluar untuk menyambutmu, jadi dia pasti punya kesan yang baik padamu. Ayo cepat masuk dan jangan membuat leluhur menunggu." Zhao Chen mengangguk dan mengikuti Ying Ji ke dalam gedung kecil itu. Adapun hantu perempuan itu, tentu saja dia mengikuti mereka masuk. Dia tidak khawatir akan menemui apapun, masih melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu seperti anak kecil yang penasaran. Di dalam bangunan kecil itu, cahayanya agak redup, tetapi Zhao Chen masih bisa melihat seorang wanita tua berambut putih dan berwajah muda duduk di kursi besar, mengamatinya. Zhao Chen juga mengamati wanita tua itu. Dilihat dari penampilannya saja, tak seorang pun akan meragukan bahwa dia baru berusia 30-an atau 40-an. Penampilan dan kulitnya sama sekali tidak seperti orang seusianya. Ia hampir secantik gadis muda. Jika Ying Ji tidak membungkuk hormat kepada wanita tua itu dan memanggilnya leluhur begitu ia masuk, Zhao Chen tidak akan percaya bahwa ia adalah leluhur keluarga Ying yang berusia 120 tahun. Zhao Chen menyapa wanita tua itu dengan sangat sopan salam. "Leluhur." Leluhur tua sang pemenang tersenyum lebar, penampilannya persis seperti nenek-nenek tetangga. Sangat mudah didekati. Ia tersenyum dan berkata, "Anda pasti Zhao Chen? Tidak perlu formalitas. Malahan, saya yang harus berterima kasih atas bantuan Anda dalam menerjemahkan gulungan-gulungan peninggalan para dukun kuno. Meskipun jalur perdukunan memiliki sejarah yang panjang, banyak metode kultivasi telah hilang karenanya, dan para pemenang kita pun tidak terkecuali. Isi gulungan-gulungan dukun kuno ini niscaya akan memberikan manfaat besar bagi kita, dan bahkan mungkin akan memungkinkan kekuatan para pemenang kita untuk mencapai tingkat yang baru. Dalam hal ini, Anda telah berjasa besar bagi kami." Zhao Chen tidak mau menerima pujian atas hal itu, dan berkata dengan nada tidak sombong maupun rendah hati, "Leluhur, kau menyanjungku. Itu hanyalah bantuan kecil. Ying Ji awalnya berhak atas gulungan perkamen itu, dan aku dibayar untuk membantu menerjemahkannya." Leluhur pemenang menggelengkan kepala dan berkata, "Kebaikan tetaplah kebaikan. Kami, para pemenang, bukanlah keluarga yang tidak bisa membedakan antara baik dan buruk. Aksara yang digunakan dalam ritual perdukunan kuno saat ini hanya dipahami oleh segelintir orang di dunia. Bahkan jika kami bisa menemukan orang lain yang mengerti aksara ini untuk membantu menerjemahkannya, imbalannya akan jauh lebih besar daripada sebuah tablet giok roh. Kami, para pemenang, akan mengingat kebaikanmu dan tidak akan pernah melupakannya." Zhao Chen benar-benar tidak pernah membayangkan bahwa terjemahan perkamen yang dibayarnya akan mengubahnya menjadi dermawan pemenang. Aneh banget. Ternyata belajar bahasa asing itu penting banget ya. Zhao Chen tak bisa menahan diri untuk tidak membandingkan keluarga Zhao di Jinling dengan keluarga Ying dalam benaknya. Keduanya adalah keluarga terpandang. Jadi mengapa ada perbedaan karakter yang begitu besar? Karena patriark lama pemenang telah menyebutkan buku perkamen itu, Zhao Chen mengeluarkan buku catatan terjemahannya. Dia tahu apa yang harus dilakukan. Ketika meminta bantuan, lebih baik menawarkan sedikit bantuan terlebih dahulu. Setelah pihak lain menerima suap, apakah mereka masih punya nyali untuk tidak membantu dengan tulus? Sambil menyerahkan buku catatan itu kepada leluhur pemenang, Zhao Chen dengan rendah hati berkata, "Saya telah selesai menerjemahkan isi buku perkamen dan mencatat semuanya di buku catatan ini. Mohon koreksi saya jika saya salah." Terjemahannya selesai secepat itu? Kepala keluarga Winner tampak terkejut. Sepertinya hanya butuh beberapa hari, kan? Aksara yang digunakan dalam ritual perdukunan kuno terkenal sulit dipahami dan tidak jelas. Nenek moyang para pemenang pernah beruntung bertemu orang lain yang memahami aksara ini dan menerjemahkan satu halaman kecilnya. Orang itu butuh waktu seminggu penuh untuk menerjemahkan artikel singkat berisi beberapa ratus kata itu. Bahkan setelah itu, orang lain yang juga mengerti bahasanya memujinya habis-habisan, mengatakan terjemahannya luar biasa cepat dan akurat,
Sungguh luar biasa. Meskipun leluhur tua Ying belum pernah melihat buku perkamen itu, ia pernah mendengar Yingji menyebutkannya, dan jumlah halaman serta teksnya sungguh mencengangkan. Bahkan menerjemahkan buku seperti itu saja akan memakan waktu beberapa tahun atau lebih dari 10 tahun, yang dianggap cepat oleh leluhur tua Ying. Tapi Zhao Chen, ia menerjemahkan seluruh isi buku perkamen hanya dalam 2 atau 3 hari. Ini keterlaluan. Sang patriark tua, sang pemenang, tidak dapat mempercayainya dan tidak dapat menahan diri untuk bergumam pada dirinya sendiri. Mungkinkah isi terjemahan itu dibuat-buat? Dengan sikap skeptis, kepala keluarga pemenang membuka buku catatan itu, berniat mencari kesalahan. Namun, setelah membaca beberapa baris saja, ia sangat tertarik dan tidak ragu untuk membatalkan tebakannya sebelumnya. Isi buku catatan itu sangatlah mendalam dan mendalam. Tidak mungkin dibuat-buat. Untuk sesaat, leluhur tua keluarga Winner begitu asyik menonton hingga dia benar-benar lupa bahwa Zhao Chen dan Yingji masih berdiri di depannya, dan benar-benar tenggelam dalam lautan pengetahuan perdukunan. Ia segera menyelesaikan membaca satu halaman terjemahan dan tiba-tiba menemukan beberapa baris teks dalam tanda kurung di pojok kiri bawah halaman. Sekilas, sepertinya itu adalah komentar tentang terjemahan tersebut. Apakah komentar-komentar ini ditulis oleh Zhao Chen? Tebak leluhur pemenang. Ia tidak memperhatikan komentar-komentar itu, berniat untuk segera membalik halaman dan membaca teks utamanya. Namun, ketika ia membalik halaman, sebuah bagian di komentar itu menarik perhatiannya, dan ia membeku, lalu segera kembali ke halaman itu. Matanya terbelalak, mulutnya menganga, menatap tajam komentar itu, hatinya dipenuhi badai yang bergejolak dan bertahan lama. Komentarnya singkat, tetapi hanya dalam 100 kata, ia merangkum dan mengekstrak esensi konten halaman dengan sempurna, dan menggunakan bahasa yang paling sederhana sehingga mudah dipahami orang. Awalnya, setelah membaca halaman ini, sang patriark tua memiliki beberapa poin yang membingungkannya. Namun, setelah membaca komentar Zhao Chen, ia tiba-tiba memahami poin-poin yang selama ini membingungkannya. Setelah hening sejenak, sang patriark tua tersadar dan buru-buru membuka beberapa halaman lagi. Seperti dugaannya, setiap halaman berisi komentar, ada yang panjang, ada yang pendek, tetapi semuanya sangat mendalam. Ia yakin mempelajari komentar-komentar ini akan 2 kali lebih efektif dengan setengah usaha. Kepala keluarga tua dari keluarga pemenang itu menarik napas dalam-dalam, menahan keterkejutannya, lalu menatap Zhao Chen, dan bertanya, apakah semua terjemahan ini, beserta komentar di balik setiap halaman, semuanya ditulis olehmu? Meskipun dia berusaha untuk tetap tenang, suaranya yang bergetar mengkhianatinya, membuat semua orang dan bahkan hantu-hantu di ruangan itu dapat merasakan dengan jelas betapa terkejut dan gembiranya dia. Tentu saja, Zhao Chen tidak dapat memberitahu leluhur pemenang bahwa komentar itu sebenarnya dikutip dari tradisi dukun. Ternyata, saat ia menerjemahkan perkamen tersebut, sebuah komentar akan muncul di lembar informasi setelah setiap bagian diterjemahkan. Komentar-komentar ini berasal dari tradisi yang diwariskan Wu Peng, dan kecemerlangannya tak diragukan lagi. Meskipun Zhao Chen hanya mengekstrak sebagian kecilnya, itu sudah cukup untuk membuat leluhur pemenang takjub, yang menganggapnya sebagai harta yang tak ternilai. Zhao Chen menjawab, saya yang menulisnya. Apa? Anda tidak puas, leluhur? Kalau begitu saya akan mengambilnya kembali dan merevisinya. Sambil berbicara, ia meraih buku catatan itu. Kepala keluarga tua itu langsung panik dan buru-buru berkata, puas, puas, sangat puas. Pada saat yang sama, ia memeluk buku catatan itu erat-erat dan menoleh ke samping. Takut Zhao Chen akan merebutnya. Adegan ini tidak hanya mengejutkan Zhao Chen, tetapi juga membuat Yingji tercengang. Dalam ingatannya, leluhurnya selalu tenang, kalem, dan karismatik. Ia belum pernah bereaksi seperti ini sebelumnya. Ia tak kuasa menahan diri untuk bergumam. Apakah ini benar-benar leluhurku? Mungkinkah ini semacam iblis atau hantu yang menyamar? Yingji menjadi semakin khawatir dan buru-buru bertanya dengan prihatin. Leluhur, apakah Anda baik-baik saja? Kepala keluarga pemenang itu tertegun sejenak, lalu menjawab, ada apa denganku? Aku baik-baik saja dan sangat bahagia. Ia tidak memberi Yingji kesempatan untuk bertanya lebih lanjut. Ia dengan enggan menyerahkan buku catatan itu dan dengan sungguh-sungguh menginstruksikannya, nanti, pindai dan salin isi buku catatan ini ke komputermu untuk diarsipkan, lalu buat beberapa salinan dan simpan di perpustakaan. Jangan lupa, setelah selesai, bawakan buku catatan aslinya sesegera mungkin. Aku perlu mempelajarinya dengan saksama. Ya? Jawab Yingji dengan hormat, diam-diam berpikir. Sepertinya leluhur sangat puas dan menghargai isi buku perkamen kuno ini. Setelah berpikir sejenak, dia bertanya, kakek, di bagian perpustakaan manakah buku-buku fotokopi itu sebaiknya diletakkan? Perpustakaan sang pemenang sangat luas, berisi buku-buku dari berbagai jenis yang tak terhitung jumlahnya. Untuk membedakan nilai buku-buku ini, mereka membagi perpustakaan menjadi 9 bagian. Buku-buku yang paling berharga dan bernilai disimpan di bagian A, sedangkan buku-buku yang paling tidak berharga disimpan di bagian C. Tentu saja,
Inferioritas di sini relatif terhadap buku-buku lain di perpustakaan. Bahkan, buku-buku di bagian bawah perpustakaan saja sudah cukup untuk memukau banyak orang di luar, dan akan dianggap sebagai harta karun. Lagi pula, buku-buku itu merupakan hasil dari koleksi para pemenang yang telah berusia berabad-abad. Meskipun Inji belum melihat isi buku catatan itu, namun dilihat dari betapa pentingnya buku itu bagi leluhurnya, buku catatan ini seharusnya memenuhi syarat untuk ditempatkan di area kelas bawah A. Namun, segala sesuatunya tidak berjalan seperti harapannya. Setelah mempertimbangkan sejenak, pemenangnya menjawab tambahkan ke bagian atas. Apa? Distrik Jiashang? Seru Yingji kaget, mulutnya menganga. Sejak perpustakaan pemenang dibangun, hanya satu buku yang disimpan di distrik Jiashang rahasia kultivasi yang diwariskan dari leluhur pemenang. Buku ini memiliki makna dan makna yang sangat istimewa bagi para pemenang, sehingga terpilih untuk kategori tingkat atas. Tak ada buku lain yang dikumpulkan para pemenang selama berabad-abad, betapapun berharganya, yang pernah masuk ke dalam tingkat atas. Bahkan masuk ke kategori tingkat menengah saja sudah dianggap luar biasa. Tetapi sekarang, kepala keluarga tua dari keluarga pemenang telah menetapkan presiden yang belum pernah terjadi sebelumnya dengan ingin mengumpulkan buku perkamen yang diterjemahkan oleh Zhao Chen di distrik Jiashang. Sungguh tidak dapat dipercaya. Sedemikian rupa sehingga Yingji, dalam keterkejutannya, berseru, "Leluhur, apa kau serius? Kau tidak bercanda, kan?" "Aku tidak bercanda." Ekspresi kepala keluarga pemenang itu sangat serius. Yingji tidak dapat menahan diri untuk tidak terkesiap apakah isi gulungan perkamen itu benar-benar sekuat itu? Kepala keluarga tua dari keluarga pemenang tersenyum dan menjelaskan, isi teks perdukunan yang tercatat dalam buku perkamen itu memang mengandung banyak poin yang menggugah pikiran. Cukup untuk menjamin koleksinya di distrik Jiaxia. Yingji bingung dan bertanya dengan heran. Lalu mengapa kamu memilih menyimpannya di distrik Jiashang? Karena komentar-komentar yang ditulis Zhao Chen, kata patriark pemenang dengan tegas. Lihat. Setiap halaman di buku catatan ini berisi komentar-komentar Zhao Chen tentang terjemahannya. Komentar-komentar ini sangat mendalam, bahkan banyak yang lebih menakjubkan daripada teks aslinya. Bahkan tanpa membaca teks aslinya, hanya dengan membaca komentar-komentar Zhao Chen saja sudah bisa memberi Anda banyak wawasan dan pelajaran. Justru karena komentar-komentar inilah buku catatan ini layak masuk ke dalam bagian terbaik. Hah? Yingji tercengang. Ini pertama kalinya dia mendengar komentar yang bahkan lebih brilian daripada teks aslinya. Pada saat yang sama, pikirannya dipenuhi dengan pertanyaan. Secara logika, bisa menulis komentar berarti dia sudah benar-benar memahami dan menguasai teks aslinya. Tapi baru beberapa hari. Apakah Zhao Chen mempelajari buku perkamen sambil menerjemahkan? Kemampuan belajarnya luar biasa kuat. Yang terpenting, komentarnya bahkan lebih baik daripada teks aslinya. Astaga, apa ini semacam prestasi yang tidak manusiawi? Bagaimana dia bisa melakukan itu? Yingji menoleh dan menatap Zhao Chen. Matanya dipenuhi ketidakpercayaan. Dia benar-benar ingin berteriak pada Zhao Chen sekarang. Chang Wei, kamu masih bilang kamu tidak tahu seni bela diri? Ah, tidak. Seharusnya Zhao Chen, kamu masih bilang kamu tidak tahu ilmu sihir? Zhao Chen menggosok hidungnya, bergumam pada dirinya sendiri. Sial, sepertinya aku tidak sengaja pamer, dan cukup pamer. Pada saat ini, kepala keluarga tua dari keluarga pemenang juga mengalihkan perhatiannya kembali ke Zhao Chen. Sebelumnya, dia menatap Zhao Chen dengan tatapan agak menyelidiki. Tetapi sekarang, matanya tidak dipenuhi apapun selain kekaguman dan rasa terima kasih. Benar sekali, itu rasa syukur. Karena dia tahu betul bahwa buku catatan pemberian Zhao Chen akan sangat bermanfaat bagi sang pemenang. Bahkan dia sendiri, setelah benar-benar memahami pengetahuan di dalam buku catatan ini, memiliki harapan untuk melepaskan diri dari belenggu dan melangkah ke dunia baru yang telah lama dinantikannya. Jika bantuan Zhao Chen dalam menerjemahkan buku perkamen merupakan suatu bantuan besar, maka komentar yang ditinggalkannya di buku catatannya merupakan bantuan yang bahkan lebih besar.